Bab 2226 Pedang Raja Dewa Ar. Alih-alih menjawab, pemuda itu berbalik dan memberi isyarat dengan jarinya dengan ringan. Huala, teh di dalam cangkir teh di atas meja batu berkumpul di udara untuk membentuk pedang. Gunakan seni pedangmu untuk menyerangku. Baik. Tesla, dengan jentikan pergelangan tangan Zhang Xuan, pedang surga Crimson merobek udara dan memenuhi sekeliling dengan gelombang pedang Qi. Hati dari benang yang terjalin. Pemuda itu maju selangkah, dan tanpa tindakan berlebihan, dia mengangkat pedang cair di tangannya dan menusuk. Untuk sesaat, Zhang Xuan berpikir bahwa dia telah dikurung oleh binatang buas, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia merasa jika dia membuat gerakan yang berlebihan, dia pasti akan dipukul oleh pihak lain. Terlepas dari kesederhanaan ilmu pedang pemuda itu, Zhang Xuan bisa merasakan aura keberanian dari gerakannya. Itu adalah tekad untuk meruntuhkan segala sesuatu yang berdiri di depannya, seolah-olah dia tidak bisa mundur karena kerabat dan anggota keluarganya berada tepat di belakangnya. Ini, Zhang Xuan tahu bahwa dia pasti akan terpojok jika dia tidak mengubah gerakannya, jadi dia mengarahkan pedangnya untuk mengeksekusi seni pedang keempatnya. Itu adalah gerakan yang membawa konseptualisasi kemarahan dan kerinduan. Namun, pemuda itu tidak mundur karena itu. Dia terus mendorong serangannya ke depan dengan momentum yang gigih, seperti pedang tajam yang akan menebas apapun yang ada di jalurnya. Peng, pedang Qi yang telah terkumpul terbelah menjadi dua, dan Zhang Xuan sendiri terbanting ke pilar di belakang. Halo, pedang yang terbuat dari teh jatuh kembali ke tanah sebagai tetesan. Saya menurunkan kultivasi saya ke tingkat yang sama dengan Anda, tahap utama alam Raja Dewa, kata pemuda itu. Ya, saya perhatikan, Zhang Xuan mengangguk saat dia berjuang untuk berdiri. God Monarch of the Sword Hat tidak menggunakan kultivasi superiornya untuk menekan Zhang Xuan. Dia telah menurunkan kultivasinya ke tahap utama alam Raja Dewa, dan dengan keahliannya sendiri, dia telah menaklukkan Zhang Xuan saat dia memegang pedang surga Crimson dan menggunakan seni pedang Pathos of Heaven. Di alam kultivasi yang sama, bahkan ketika dia dilengkapi dengan senjata yang kuat, Zhang Xuan masih tidak dapat mengalahkan pihak lain. Sejak dia mulai berkultivasi, dia hanya kalah dari klonnya ketika mereka berada di ranah kultivasi yang sama. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu kuat. Saya harap Anda dapat memahami perbedaan antara kedua konsep tersebut. Bagaimana Anda menafsirkannya dan menyesuaikan seni pedang Anda terserah Anda, kata pemuda itu sebelum berbalik untuk pergi. Tolong tunggu sebentar, Zhang Xuan memanggil. Pemuda itu menghentikan langkahnya. Penatua, jika saya tidak salah, dengan kekuatan Anda seharusnya bisa menandingi Raja Penakluk Surga dan Raja Dewa Ling Qi dengan mudah. Apakah mungkin bagimu untuk menghentikan duel di antara mereka berdua? Zhang Xuan bertanya. Dia tidak tahu seberapa kuat Raja Dewa lainnya, tetapi tanpa ragu, pemuda di depannya adalah ahli yang sangat tangguh. Dia tidak bisa membayangkan pemuda itu lebih lemah dari Kong Si dan Luo Ruoxin. Jika dia entah bagaimana bisa meyakinkan pemuda itu untuk ikut campur dalam duel dan menghentikan mereka berdua, semuanya mungkin akan berjalan dengan baik. Setipis kemungkinannya, dia harus mencobanya. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri yang harus mereka penuhi, dan bahkan Raja Dewa pun tidak luput dari itu. Duel antara mereka berdua tidak bisa dihentikan, dan itu tidak boleh dihentikan. Itu adalah keniscayaan, jawab pemuda itu dengan tenang. Haruskah salah satu dari mereka mati? Zhang Xuan bertanya dengan putus asa. Apakah tidak cukup hanya menentukan pemenang di antara mereka berdua? Tidak ada jalan lain, jawab pemuda itu dengan suara muram. Kemudian, dia berbalik dan berkata, orang tuamu memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu pedang. Kirim mereka ke Sword Hat setelah mereka mencapai alam Raja Dewa, aku akan menjamin keselamatan mereka jika terjadi sesuatu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, siluet pemuda dan orang tua itu mulai memudar sebelum menghilang. Penatua, Penatua, Zhang Xuan memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Mengetahui bahwa pemuda itu benar-benar pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam-dalam. Kata-kata yang dikatakan pemuda itu sebelum dia berpisah benar-benar meninggalkannya dengan firasat yang mengerikan. Pihak lain menyebutkan bahwa dalam duel antara Luo Ruoxin dan Kong Si, salah satu dari mereka harus mati. Jika bahkan seseorang sekuat pemuda itu tidak dapat menghentikan mereka, apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi? Nasib macam apa yang ada di antara mereka berdua? Mengapa hal-hal harus sampai pada titik ini? Luo Ruoxin adalah pacarnya, dan dia datang jauh-jauh dari benua guru-guru ke Cakrawala untuk menemukannya. Kong Si adalah orang yang dia kagumi sejak waktunya di benua guru-guru, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah orang yang telah membimbingnya sejauh ini. Kedua orang itu sangat penting baginya, dan dia tidak tahan membayangkan melihat sesuatu terjadi pada mereka. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri untuk dipenuhi, lalu apa itu takdir? Zhang Xuan bergumam dengan ekspresi cemas di wajahnya. Xuan sama seperti Zhang Xuan merasa bingung di dalam,
dia tiba-tiba mendengar suara khawatir ibunya. Dia dengan cepat tersadar dari keadaannya, mengangkat kepalanya, dan tersenyum. Aku baik-baik saja, benar, bagaimana kultivasimu? Dengan teknik kultivasi dan pil yang Anda berikan kepada kami, ayahmu dan saya telah berhasil mencapai puncak alam dewa surgawi tingkat tinggi, kata Suot Saint Meng sambil tersenyum saat dia mengungkapkan kekuatannya. Sangat cepat, Zhang Xuan berkedip karena terkejut. Dia bisa memahami mereka berdua meningkatkan kultivasi Zenqi mereka dengan cepat, tetapi seharusnya jauh lebih sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi jiwa mereka. Dia hanya berhasil memajukan kultivasi jiwanya begitu cepat karena aliran masuk Anima of Yearning yang stabil dari penjualan pil kecantikan dan pil terobosan. Bagaimana orang tuanya berhasil meningkatkan kultivasi jiwa mereka begitu cepat? Sun Qiang membeli beberapa ramuan obat dan pil yang memungkinkan kita untuk memajukan kultivasi jiwa kita dengan cepat, Suot Saint Meng menjelaskan. Penjualan pil terobosan dan pil kecantikan menghasilkan banyak uang bagi mereka setiap hari. Melalui kekayaan besar ini dan dukungan tak tergoyahkan dari klan Qi, mereka dapat dengan mudah mendapatkan dan membeli pil yang mempercepat pertumbuhan kultivasi jiwa seseorang. Karena inilah mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka sampai ke puncak alam dewa surgawi tingkat tinggi dengan cepat. Aku punya 3 pil terobosan Raja Dewa untuk kalian masing-masing. Jika Anda merasa siap untuk mendorong terobosan, itu akan memberi Anda dorongan yang Anda butuhkan untuk mencapai alam Raja Dewa, kata Zhang Xuan sambil menyerahkan pil. Pertama-tama, dia telah menyiapkan itu khusus untuk mereka, jadi tidak perlu memegangnya. Sun Qiang, kita akan menuju ke langit pedang surgawi sekarang. Saya ingin Anda menemukan tempat yang tenang di sana untuk orang tua saya dan Anda untuk berkultivasi. Setelah Anda semua berhasil menjadi Raja Dewa, langsung menuju ke Sword Hut untuk menemukan pemuda yang kita temui sebelumnya. Meskipun dia terburu-buru untuk menuju ke Sky of Freedom, dia tidak bisa lengah ketika menyangkut keselamatan orang tuanya. Jika mereka melakukan perjalanan secara manual ke Sky of Heavenly Sword, selama perjalanan panjang, seseorang mungkin hanya mencoba mengejar orang tuanya untuk mengungkap rahasia di balik pil kecantikan dan pil terobosan. Bagaimanapun, itu adalah bisnis yang menguntungkan yang akan memecahkan masalah keuangan yang dihadapi oleh kekuatan besar manapun. Akan jauh lebih aman jika mereka mengambil formasi teleportasi perpindahan besar sebagai gantinya. Dengan pertumbuhan baru-baru ini dalam kultivasinya dan kemampuan Luo Qi untuk mengendalikan ruang, mereka harus dapat memastikan keselamatan orang tuanya dan Sun Qiang saat melakukan perjalanan. Jadi, mereka dengan cepat menuju ke formasi teleportasi perpindahan besar. Zhang Xuan menyerahkan token itu kepada Sun Qiang, dan dengan dia mengawal ayahnya dan Luo Qi mengawal ibunya, mereka berlima dengan cepat menuju ke langit pedang surgawi. Untungnya, meskipun tidak mudah bagi mereka untuk melindungi seseorang saat bepergian melalui formasi teleportasi, mereka berhasil melakukannya tanpa hambatan. Sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Zhang Xuan mempercayakan pedang Raja Dewa kepada ayahnya, pedang Saint Xing, dan membantunya menjinakkannya. Dengan ilmu pedang mereka dan pedang Raja Dewa, mereka seharusnya bisa mengalahkan bahkan Raja Dewa biasa dengan mudah, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Ayo menuju ke langit kebebasan, Zhang Xuan berkata. Bersama dengan Luo Qi, mereka memasuki formasi teleportasi perpindahan besar sekali lagi. Bahkan jika itu akan sulit, dia bertekad untuk menghentikan pertempuran antara Luo Ruoxin dan Kong Xi. Untuk ini, dia rela mempertaruhkan nyawanya. 2227 Langit Kebebasan Freedom Royal City dibangun di tengah pegunungan besar. Berbeda dengan Royal Cities of the Skies lainnya, yang terikat ketat oleh aturan, kota itu tidak memiliki tembok kota atau penjaga. Karena itu, tidak terasa menyesakkan seperti kota-kota lain. Ada segala macam sayuran, binatang jinak, senjata, dan pil yang dijual di alun-alun pasar. Ada pot berisi daging asin dan acar sayuran. Jika Zhang Xuan harus menggunakan satu kata untuk menggambarkan kota, itu akan kacau balau. Di langit kebebasan, setiap orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak ada aturan yang mengikat mereka, jelas Luo Qi saat mereka berjalan di jalanan. Tidak seperti 9 langit lainnya, tidak ada aturan, tidak ada penjaga, dan tidak ada pasukan di langit kebebasan, namun, tidak ada langit lain yang berani memprovokasinya dengan cara apapun. Dari satu perspektif, itu bisa dianggap sebagai surga. Meski kacau, masih ada semacam keteraturan yang tak terlukiskan dan tak terlihat. Zhang Xuan mengangguk, langit kebebasan sangat berbeda dari tempat manapun yang pernah dilihatnya. Para pembudidaya menjalani kehidupan yang jauh lebih nyaman daripada mereka yang berasal dari langit lainnya, dan mereka bertekad untuk melindungi cara hidup mereka. Siapapun yang mencoba menghancurkan surga mereka harus menghadapi kemarahan mereka. Sama seperti itu, dengan caranya sendiri yang unik, langit kebebasan menjulang di atas 9 langit lainnya. Zhang Xuan memasuki salah satu pasar yang lebih besar, menghentikan dewa surgawi tingkat tinggi,
dan bertanya, "Maaf, tetapi apakah Anda tahu di mana Dewa Raja Lingki tinggal?" Merasakan aura kuat yang dipancarkan Zhang Xuan dan Luo Qiki, Dewa Surgawi tingkat tinggi menjawab tanpa ragu-ragu, "Berdasarkan apa yang saya ketahui, kedaulatannya biasanya menghabiskan waktunya berkultivasi di Gunung Lingki di sana. Namun, mungkin tidak semudah itu untuk sampai ke sana." "Terima kasih." Melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Dewa Surgawi tingkat tinggi, Zhang Xuan melihat puncak gunung diselimuti lapisan kabut di kejauhan. Jadi, mereka berdua dengan cepat pergi. Pada awalnya, gunung itu tampak relatif dekat, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berdua mencoba terbang ke sana, mereka tidak dapat mendekatinya sama sekali. Meskipun telah terbang selama 1 jam sekarang, sepertinya mereka sama sekali tidak mendekati gunung. Rasanya mereka tidak akan pernah mencapainya pada tingkat ini. Dalam arti tertentu, rasanya mirip dengan seberapa keras seseorang mencoba menuju matahari, itu hanya akan terlihat sebesar dan cemerlang seperti biasanya. Bahkan jika seseorang berjalan sepanjang hidup mereka, mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Mengetahui bahwa itu sia-sia, Zhang Xuan mengangkat kepalanya dan berteriak, "Luo Ruoxin, saya tahu bahwa Anda tahu bahwa saya akan datang. Aku ingin bertemu denganmu." Tanpa ragu, pihak lain pasti telah melakukan sesuatu untuk mencegahnya mencapai gunung. Karena itu masalahnya, dia mungkin langsung ke intinya. Seperti yang diharapkan, tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, serangkaian riak spasial muncul di hadapannya, dan seorang wanita muncul dari mereka. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia berpakaian hijau. "Tuan Muda Zhang Xuan, tolong kembali." Wanita berjubah hijau itu membungkuk dalam-dalam saat dia berbicara. "Nyonya muda kita saat ini sedang mempersiapkan pertempurannya dengan Raja Penakluk Surga, dan dia tidak bisa membiarkan konsentrasinya goyah pada saat seperti ini. Jika Anda benar-benar peduli padanya, saya harus meminta Anda untuk tidak mengganggunya pada saat yang kritis." Dalam bentrokan antara para ahli, celah sekecil apapun yang terungkap dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan. Petik 2. Aku, Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dalam pertarungan antar ahli, penyimpangan konsentrasi sekecil apapun dapat dengan mudah mengakibatkan bencana. Jika kemunculannya yang tiba-tiba memengaruhi pertarungannya dengan Kongsi, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi, dia tidak bisa menyerah. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Luo Ruoxin dan Kongsi. "Apakah tidak ada cara untuk mencegah pertarungan ini terjadi?" Zhang Xuan bertanya dengan gigi terkatup. Meskipun dia sudah mendengar tanggapan dari Raja Tanpa Kematian dan Raja Dewa dari Pondok Pedang, dia masih tidak bisa menyerah. Wanita berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk menghentikan pertarungan ini terjadi. "Mengapa?" Zhang Xuan bertanya. "Aku ingin mendengar jawaban darinya secara pribadi." "Tuan muda, tolong jangan mempersulit pelayan seperti saya. Apa yang dibutuhkan nyonya muda kita pada saat seperti ini adalah seseorang untuk mendukungnya, bukan seseorang untuk menambah stres dan tekanannya. Jika dia memenangkan pertempuran, dia secara alami akan menjelaskan semuanya kepadamu pada waktunya. Dan jika dia kalah, semuanya akan berakhir. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan apapun," jawab wanita berjubah hijau dengan kepala tertunduk. "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu penjelasannya." Melihat betapa bertekadnya wanita berjubah hijau itu, Zhang Xuan tahu bahwa tidak mungkin untuk berubah pikiran. Jadi, dia berbalik dan pergi. Jika Luo Ruoxin bertekad untuk tidak bertemu dengannya, tidak ada yang bisa dia katakan yang akan membuat perbedaan. Dia hanya akan membuang-buang napas. Luo Qiki dengan cepat menyusul Zhang Xuan saat dia bertanya, "Apakah kita menyerah begitu saja?" Mereka sudah datang jauh-jauh ke Sky of Freedom untuk menghentikan duel. Zhang Xuan tidak berhenti hanya karena kata-kata seseorang. Meskipun dia tahu bahwa orang yang sangat dicintai Zhang Xuan adalah Dewa Raja Lingki, dan reuni mereka hanya akan memperkuat perasaan mereka, dia tidak tahan melihat Zhang Xuan dalam keadaan seperti itu. Orang yang dia cintai adalah orang yang akan berdiri dengan angkuh di hadapan dunia, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggunya. "Tentu saja tidak, karena dia tidak mau bertemu denganku, aku akan bertemu dengan Raja Penakluk Surga," jawab Zhang Xuan. Jelas bahwa Luo Ruoxin bertekad untuk menghindarinya sampai duel dimulai. Karena itu masalahnya, dia akan mencari Kongsi. Sama seperti bagaimana dua tangan diperlukan untuk bertepuk tangan, duel juga merupakan pertarungan antara dua orang. Dia hanya perlu bertemu salah satu dari mereka untuk memahami alasan di balik pertarungan. Memahami niat Zhang Xuan, Luo Qiki bertanya dengan memiringkan kepalanya yang bingung, "Tapi di mana kamu akan menemukannya?" "Kami tidak tahu di mana dia saat ini. 9 Raja Dewa memerintah 9 langit, tetapi Raja Penaklukan Surga adalah Raja Dewa yang baru berkuasa 40 tahun yang lalu. Dia tidak memiliki wilayah sendiri, jadi tidak ada yang tahu di mana dia tinggal. Kecuali yang terakhir memutuskan untuk muncul, hampir tidak mungkin mereka tahu di mana dia berada." Mengingat duel sudah dekat,
ada kemungkinan besar dia sudah berada di Freedom Royal City saat ini, kata Zhang Xuan. Selama kita melihat-lihat, kita seharusnya bisa menemukannya. Jadi, mereka berdua dengan cepat kembali ke Freedom Royal City. Namun, melihat bentangan besar bangunan di sekelilingnya, Luo Qi berseru, bagaimana kita bisa menemukannya di antara begitu banyak orang di Freedom Royal City? Pertama-tama, mungkin tidak ada orang yang begitu bodoh untuk mengungkapkan keberadaan Raja Dewa atas kemauan mereka sendiri. Jika mereka melihat sekeliling kota sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk melihat ratusan juta orang di dalam kota? Yah, kita bisa mencoba paviliun guru-guru kota kerajaan Freedom terlebih dahulu, kata Zhang Xuan. Luo Qi tertegun sejenak sebelum mengangguk menyadari. Memang, karena paviliun guru-guru adalah kekuatan di bawah Kongsi, itu harus memiliki cara untuk berhubungan dengannya. Jadi, selama mereka menuju ke paviliun guru-guru, mereka seharusnya bisa menemukan sesuatu dari sana. Paviliun guru-guru adalah kekuatan yang menjadi terkenal selama beberapa dekade terakhir, jadi tidak terlalu sulit untuk mengetahui di mana mereka berada. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua tiba di tempat tujuan. Langit kebebasan tidak memiliki aturan, jadi tidak ada batasan pada pengembangan pendudukan. Karena itu, banyak guild memilih untuk mendasarkan markas mereka di Freedom Royal City. Dibandingkan dengan paviliun guru-guru di langit lainnya, paviliun guru-guru kota Freedom Royal ramai dengan kerumunan besar. Ada banyak pembudidaya yang mengunjungi paviliun guru-guru untuk mencari seorang guru untuk belajar di bawah. Memasuki gedung bersama dengan orang banyak, Zhang Xuan melihat beberapa guru master berceramah di dalam. Itu mulai mengambil bentuk dari apa yang telah dia lihat berkali-kali di benua guru-guru. Melihat kerumunan yang terus-menerus melewati mereka, Luo Qi menoleh ke Zhang Xuan dan bertanya, apakah kita mencari master paviliun mereka? Jika mereka ingin berhubungan dengan Heaven Subjugation Monarch, mereka setidaknya harus menghubungi master paviliun. Itu akan terlalu merepotkan, jawab Zhang Xuan. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berteriak dengan suara memekakkan telinga. Zhang Xuan datang untuk menantang kepala paviliun guru-guru. Saya meminta Anda untuk keluar dan menemui saya. Bab 2228 Pertemuan antara Kong dan Zhang. Seseorang telah datang untuk menantang Master Pavilion. Hah, apakah dia di sini untuk menghancurkan pavilion? Dia pasti mencari kematian untuk berani menabrak pavilion guru-guru kita. Tunggu sebentar, apakah kamu mendengar namanya? Dia menyebut dirinya Zhang Xuan, kan? Apakah dia apoteker di balik Beauty Pill dan Breakthrough Pill? Itu satu-satunya Zhang Xuan di Cakrawala yang aku tahu. Saya mendengar bahwa dia membunuh Raja Dewa yang diberikan Baye King Hong dari langit Linglong hanya beberapa hari yang lalu. Keributan pecah di sekitarnya. Guru-guru utama yang telah menyerbu dalam gerombolan untuk melindungi reputasi paviliun guru-guru mereka, setelah mendengar bahwa bahkan Raja Baye King Hong yang diberikan bukanlah tandingan pemuda itu, sedikit goyah. Mereka diam-diam beringsut ke belakang saat mereka menunggu seseorang dengan otoritas yang lebih besar untuk menangani situasi ini. Seseorang yang bisa membunuh bahkan Raja Dewa yang diberikan pasti di luar kemampuan mereka untuk menangani. Saya adalah kepala paviliun guru-guru kota kerajaan kebebasan. Apoteker Zhang, tolong lewat sini. Seorang lelaki tua berjanggut abu-abu berjalan keluar dari koridor dan mengantar Zhang Xuan masuk. Kultivasinya terasa kental dan kuat. Sama seperti Zhang Xuan, dia adalah Raja Dewa. Mengangguk, Zhang Xuan mengikutinya ke aula dalam paviliun guru-guru. Setelah berjalan agak jauh, lelaki tua itu melirik ke belakangnya, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Zhang Xuan. Apoteker Zhang, saya mengantisipasi kunjungan Anda. Saya akan membawa Anda ke tempat kedaulatannya segera. Petik 2. Kamu sadar bahwa aku di sini untuk bertemu Raja Penaklukan Surga. Zhang Xuan terkejut. Dia mengira bahwa dia harus bertarung sebelum memaksa pihak lain untuk membawanya ke Heaven Subjugation Monarch, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan mendengar kata-kata seperti itu dari pihak lain. Yang Mulia memerintahkan saya untuk membawa Anda kepadanya secara langsung jika Anda datang ke sini, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Dengan lambaian tangannya, formasi teleportasi muncul di hadapan mereka berdua. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu melangkah ke formasi teleportasi, dan Zhang Xuan dan Luo Qi dengan cepat mengikutinya. Weng, dengan semburan cahaya, mereka berdua dibawa ke ruangan yang tampak biasa. Duduk di kursi tepat di depannya adalah seorang penatua dengan ekspresi ramah di wajahnya. Itu tidak lain adalah Kongsi. Ada sekelompok Raja Dewa dan Raja Dewa yang dianugerahkan berdiri berjajar di kedua sisi ruangan. Melihat sekeliling, alis Zhang Xuan terangkat. Sebenarnya ada beberapa yang dia kenali. Sage kuno Ziyuan, Sage kuno Ran Qiyu, Sage kuno Bosang, Sage kuno Zigong. 10 utusan dan 72 orang bijak sebenarnya ada di antara mereka. Bahkan yang terlemah dari mereka adalah Dewa Surgawi tingkat tinggi.
Ada lebih dari 10 dari mereka di atas alam Raja Dewa, yang berarti bahwa pengaruh Kongsi tidak lebih lemah dari 9 langit manapun. Hanya saja, apakah dia tidak melihat mayat sage kuno Ziyuan dan beberapa lainnya sebelum memasuki Azure? Mengapa mereka sama sekali tidak terluka? Sementara Zhang Xuan bingung, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bertanya. Jadi, dia berjalan ke tengah ruangan, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Junior Zhang Xuan memberi hormat kepada Kongsi. Dengan hanya melihat, dia bisa tahu bahwa pihak lain memang guru dunia yang dihormati. Tidak ada cara untuk memalsukannya kali ini. Kamu akhirnya di sini, kata Kongsi dengan senyum tipis. Dia melirik murid-muridnya di sekitar ruangan dan berkata, kalian semua harus pergi. Ya guru, sage kuno Ziyuan mengangguk sebelum mengantar yang lain keluar. Kiki, kamu juga harus menungguku di luar, kata Zhang Xuan. Baik, jika Anda membutuhkan saya, hubungi saya segera, jawab Luo Kiki sambil mengangguk. Segera, hanya Zhang Xuan dan Kongsi yang tersisa di ruangan itu. Silahkan duduk. Dengan lambaian tangan Kongsi, sebuah kursi terbang dan mendarat tepat di belakang Zhang Xuan. Namun, yang terakhir tidak langsung duduk di kursi. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya dengan meminta maaf dan berkata, Kongsi, aku berhutang budi padamu karena telah membimbingku saat aku masih di benua guru-guru, tetapi karena beberapa keadaan, aku akhirnya menangkap tiruanmu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Zhang Xuan melepaskan klon Kongsi, yang telah dia tangkap kembali di Azure. Dia adalah sesuatu yang telah saya putuskan dari kehendak saya, sebuah eksistensi yang lahir dari saya. Saya pikir saya telah menekannya di Azure, tetapi saya tidak berpikir bahwa dia akan mampu mengatasi segel dengan waktu, jawab Kongsi. Dia tampaknya menyadari kejadian di Azure, dan dia sama sekali tidak senang dengan tindakan Zhang Xuan. Dengan jentikan jarinya, tiruannya direduksi menjadi gumpalan asap hijau sebelum menghilang sama sekali. Setelah itu selesai, Kongsi tersenyum pelan sebelum berkomentar, saya berniat mengirim sepotong keinginan saya ke Azure untuk menekannya, tetapi saya membuang pikiran itu setelah saya melihat Anda memasuki Azure. Perbuatan Anda di sana benar-benar tidak mengecewakan saya. Petik 2. Kamu, menyadari tindakanku di Azure. Zhang Xuan terkejut. Azure dan Cakrawala terputus oleh penghalang dimensi, membuatnya hampir tidak mungkin untuk melakukan perjalanan atau berkomunikasi antara dua dunia. Namun, Kongsi tahu apa yang terjadi di Azure. Menanggapi pertanyaannya, Kongsi menjawab, sama seperti Anda, saya datang ke sini dari benua guru-guru dan Azure. Saya meninggalkan surat wasiat dan beberapa tangan saya di dua dunia itu jika terjadi keadaan darurat. Meskipun memang sangat sulit bagiku untuk turun ke dunia yang lebih rendah dari sini, aku masih bisa melacak apa yang terjadi di dua dunia itu sampai batas tertentu. Dengan ranah kultivasinya saat ini, bahkan Dewa Raja Lingki tidak akan berani mengklaim bahwa dia lebih kuat darinya. Secara alami, dia juga memiliki sarana yang sesuai dengan kekuatannya. Itu masuk akal. Zhang Xuan mengangguk. Meskipun Raja tanpa kematian sama sekali tidak cocok dengan Raja Dewa Lingki dan Kongsi, dia masih dapat mengirim pesan ke Du Qingyuan melalui segel Raja tertinggi. Kongsi dikenal karena kemahirannya yang luar biasa dalam banyak pekerjaan, dan murid-muridnya dipenuhi dengan bakat. Mengingat begitu, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mencapai itu. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menjadi terkenal di banyak dunia, bersinar lebih terang dariku, kata Kongsi sambil membelai janggutnya dengan senyum yang membesarkan hati. Selama ini, dia telah mengamati tindakan Zhang Xuan. Awalnya, dia mengira pemuda itu seperti bintang jatuh yang hanya bersinar indah dalam sekejap, tetapi dia terus mencapai prestasi demi prestasi yang memukau orang-orang di sekitarnya. Hanya dalam 2 tahun yang singkat, dia telah naik dari benua guru-guru ke Cakrawala, dan sekarang, pemuda itu berdiri di hadapannya sebagai Raja Dewa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa adalah mungkin bagi seseorang untuk tumbuh begitu cepat. Kamu ramah dengan pujianmu, jawab Zhang Xuan dengan sedikit kemerahan di wajahnya. Dia merasa alasan dia bisa tumbuh secepat ini adalah karena pendahulunya berdiri di depannya, menunjukkan jalannya. Jika bukan karena Kongsi yang mendirikan pavilion guru-guru dan teknik budidaya seperti Saint Ascension de Ciper, tidak mungkin dia bisa tumbuh secepat itu. Dia mungkin tidak bisa datang sejauh ini. Baiklah, mari kita berhenti berbasa-basi dan langsung ke intinya, oke? Saya mengerti alasan kunjungan Anda, kata Kongsi. Kamu khawatir tentang duel yang akan aku hadapi dengan Dewa Raja Lingki, dan kamu di sini untuk melarangku, kan? Ya, itu memang niatku. Zhang Xuan mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa menyembunyikan pikirannya dari Kongsi, jadi dia memutuskan untuk langsung ke intinya. Aku akan memberimu jawaban yang jelas, itu tidak mungkin. Duel pun tak terhindarkan, saya tidak dapat menghindarinya, dan hal yang sama berlaku untuk Anda, jawab Kongsi sambil menggelengkan kepalanya. Hal yang sama berlaku untukku. Zhang Xuan tercengang.
Ini seharusnya menjadi duel antara Heaven Subjugation Monarch dan God Monarch Linky. Bagaimana dia terlibat dalam masalah ini? Kongsi merenungkan kata-katanya sejenak sebelum bertanya, kamu telah memahami kemampuan ketidaksempurnaan surga, kan? Ya, sudah, jawab Zhang Xuan dengan anggukan. Kemampuan yang saya pahami adalah perintah surga. Saya percaya bahwa Anda juga harus menyadarinya, kata Kongsi. Zhang Xuan mengangguk sekali lagi. Dia telah belajar tentang itu dari wasiat yang ditinggalkan Kongsi di Azure's Hall of Gods, jadi itu bukan rahasia lagi baginya. Baik itu perintah surga atau ketidaksempurnaan surga, mereka semua adalah bagian dari surga. Mereka adalah bagian integral dari surga, kata Kongsi sambil menatap langit di luar ruangan dengan pandangan jauh di matanya. Gedeng, hati Zhang Xuan tiba-tiba tersentak ketika sebuah pikiran datang kepadanya. Mungkinkah Ruoxin itu, Dewa Raja Linky juga memiliki bagian dari surga? Mungkinkah ini keniscayaan yang dibicarakan semua orang selama ini? Apakah itu sebabnya dia tertarik pada Luo Ruoxin meskipun tidak mampu merasakan perasaan romantis untuk orang lain? Apakah itu sebabnya Luo Ruoxin sepertinya tahu tentang keberadaan Library of Heaven's Path sejak awal? Mungkin, serpihan-serpihan surga dapat merasakan keberadaan satu sama lain secara naluriah, dan mereka tertarik satu sama lain. Bab 2229 Perang Surga. Seperti yang kamu pikirkan, ini adalah perang surga, Kongsi menjawab. Ini pertarungan yang tidak bisa dan tidak boleh dihindari. Semua kekuatan dunia berkumpul dan bubar seiring waktu, ini adalah siklus alami dan tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika saya menang, saya akan menjadi pengawas surga yang baru. Jika saya kalah, jiwa saya akan menghilang, dan semuanya akan berakhir di sana. Petik 2. Perang surga, wajah Zhang Xuan memucat. Lalu, dia dan aku. Apakah itu tidak berarti bahwa dia pada akhirnya harus melawan Luo Ruoxin juga? Apakah mereka juga harus bersaing untuk mendapatkan supremasi? Apakah ini alasan dia tidak mau menerimanya ketika dia jatuh cinta padanya, bahkan datang dengan segala macam alasan untuk menolaknya? Saat itu, dia mengira ada kekuatan yang memaksa di belakangnya yang mencegah mereka untuk berkumpul, tapi itu tidak terjadi sama sekali. Dalam perang surga, hanya ada satu yang selamat. Kembali ketika mereka berada di benua guru-guru, dia telah menanyakan identitas aslinya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah dapat menerima jawaban yang konkret. Memikirkan kembali, bukan karena dia tidak mau berbicara, dia tidak bisa melakukannya. Jika dia telah mengungkapkan identitas aslinya kepadanya sebelumnya, tidak ada yang mengatakan bagaimana surga akan bereaksi terhadap pengungkapan rahasia itu. Mereka bahkan mungkin harus bertarung satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati sebelum waktunya. Jika saya menang, musuh yang harus Anda hadapi di masa depan adalah saya. Jika saya kalah, Anda dan dia akan bertarung satu sama lain. Ini adalah takdir, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu, kata Kongsi dengan suara tenang. Meskipun hidup dan matinya yang mereka bicarakan, dia masih bisa tetap sepenuhnya rasional tentang hal itu. Apakah surga yang Anda maksud adalah surga Cakrawala? Zhang Xuan bertanya, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghindarinya? Tidak ada, Kongsi menggelengkan kepalanya. Tapi, bukankah Cakrawala masih berfungsi dengan baik? Kultivator dapat naik pangkat, dan kehidupan masih berkembang. Jika surga benar-benar terpotong menjadi beberapa bagian, seharusnya tidak demikian. Zhang Xuan berseru. Jika surga Cakrawala benar-benar terbagi di antara mereka bertiga, dunia seharusnya berada dalam kekacauan total. Namun, bukan itu yang dilihat Zhang Xuan. Berkembang, Kongsi menggelengkan kepalanya dengan getir. Cakrawala berhenti berkembang 40 tahun yang lalu. Energi spiritual mulai surut, dan banyak tumbuhan dan binatang punah. Penggarap dipaksa untuk tinggal di dalam kota, dan sebagian besar penduduk tidak dapat memperoleh aura ketuhanan yang mereka butuhkan untuk membuat terobosan. Ada tekanan besar pada pasokan sumber daya budidaya. Kita mungkin bisa bertahan sampai sekarang, tetapi berikan beberapa ratus tahun lagi atau lebih, dan semuanya akan benar-benar mandul. Kehidupan bahkan mungkin tidak ada saat itu. Ini, Zhang Xuan terdiam. Dia tahu bahwa pihak lain benar. Hanya 40 tahun sejak surutnya energi spiritual dimulai, tetapi sebagian besar Cakrawala telah berubah menjadi tidak ramah. Tak terhitung banyaknya nyawa yang hilang akibat hal itu. Banyak pembudidaya, karena kelangkaan sumber daya, tidak dapat meningkatkan budidaya mereka lagi. Dengan sumber daya yang terkumpul di Cakrawala selama bertahun-tahun yang tak terhitung sejak penciptaannya, Cakrawala masih dapat terus berfungsi. Namun, berapa lama sumber dayanya bisa bertahan? Ketika semua dewa surgawi dari 40 tahun yang lalu menemui ajal mereka, berapa banyak dewa surgawi yang akan menggantikan mereka? Bagaimana dengan Raja Dewa dan Raja Dewa yang dianugerahkan? Ketika energi spiritual di udara semakin langka, berapa banyak orang yang pada akhirnya akan mati kelaparan? Dia bahkan tidak berani membayangkan itu.
Apakah ini efek dari fragmentasi surga? Bukankah ada banjir energi spiritual? Zhang Xuan bertanya. Saya mendengar bahwa mungkin untuk memperoleh banyak sumber daya selama periode itu. Banjir energi spiritual adalah fenomena alam dunia yang terjadi sekali setiap dekade sejak surutnya energi spiritual. Setiap kali itu terjadi, itu akan membawa sumber daya yang tak terhitung banyaknya ke Cakrawala, memungkinkan tanaman layu di tanah tandus untuk terus bertahan. Karena alasan itu, meskipun Gunung Roh Agung telah kehilangan energi spiritual untuk waktu yang sangat lama, masih ada banyak tanaman yang masih bertahan hingga hari ini. Jika Anda melihat Cakrawala sebagai sebuah bangunan, langit adalah pilar yang menopang bangunan itu, kata Kongsi. Saat ini, pilar dibagi antara kamu dan aku. Hanya masalah waktu sebelum bangunan itu runtuh pada tingkat ini. Banjir energi spiritual tidak lebih dari struktur pendukung sementara yang dipasang. Meskipun dapat memperlambat laju keruntuhan, itu tidak lebih dari tindakan sementara-sementara yang telah dilakukan dunia, dan itu tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Selanjutnya, gangguan besar terjadi setiap kali banjir energi spiritual terjadi. Para pembudidaya menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Meskipun sepertinya itu adalah kekuatan yang menjaga stabilitas Cakrawala, itu sebenarnya mempercepat kematiannya. Apakah Anda tahu banyak dewa, dewa surgawi, dan raja dewa mati di setiap banjir energi spiritual? Kata-kata itu membuat Zhang Xuan berpikir keras. Ini adalah rahasia dari Cakrawala. Angka-angka itu tidak tercatat dalam buku-buku yang pernah dia baca sebelumnya. Tidak ada cara untuk menghitung jumlah dewa dan dewa surgawi, tetapi sebelum banjir energi spiritual dimulai, ada lebih dari 300 raja dewa yang diberikan dan 1000 raja dewa di Cakrawala. 300 raja dewa yang diberikan dan 1000 raja dewa. Tubuh Zhang Xuan tersentak. Berdasarkan apa yang dia ketahui, hanya ada 30 raja dewa yang diberikan dan 100 raja dewa di sekitar. Dengan kata lain, Cakrawala telah kehilangan 90% ahli terkuatnya. Jika demikian, berapa banyak dewa surgawi dan dewa yang telah mati selama bertahun-tahun? Langit Cakrawala tidak bisa tetap tidak lengkap lagi. Jika kita membiarkannya tetap terfragmentasi, situasinya hanya akan terus memburuk seiring waktu. Dunia akan semakin tidak stabil, dan semua makhluk akan menderita, kata Kongsi muram. Dia tidak bisa hanya duduk diam saat dunia hancur berkeping-keping. Apakah tidak ada pilihan selain mengorbankan salah satu dari kita untuk menyelamatkan seluruh dunia? Apakah tidak mungkin untuk menopang surga bersama? Zhang Xuan bertanya. Jika langit dapat dibagi, apakah ada kemungkinan mereka dapat mengatur setiap yurisdiksi surga secara terpisah dan memastikan bahwa semuanya terus berjalan seperti biasa? Tentu saja tidak. Surga adalah keberadaan yang terintegrasi, dan ditopang oleh harmoni yang halus. Satu-satunya cara untuk menstabilkannya adalah dengan menggabungkannya kembali menjadi satu. Tidak mungkin untuk mengendalikan langit secara terpisah melalui fragmen, jawab Kongsi. Ini mirip dengan serangkaian roda penggerak dalam suatu sistem. Mereka tidak berguna jika kita merobeknya dan menggunakannya secara terpisah. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, jika itu masalahnya, Ruoxin sudah tahu bahwa saya mengendalikan sebagian dari surga selama waktu kita di benua guru-guru, jadi mengapa dia tidak membunuh saya? Dan itu sama untukmu, Kongsi. Jika Anda mau, Anda bisa langsung membunuh saya dan mengambil pecahan surga saya. Bukankah Anda tertarik untuk melakukannya? Zhang Xuan tidak begitu arogan untuk berpikir bahwa dia akan lebih penting daripada gabungan seluruh Cakrawala. Jika membunuhnya bisa menyelamatkan seluruh Cakrawala, sulit untuk memahami mengapa Kongsi dan Luo Ruoxin belum bergerak. Bagaimanapun, ketika dia pertama kali bertemu Luo Ruoxin di benua guru-guru, dia tidak lebih dari manusia biasa dari dunia yang lebih rendah. Tidak ada perasaan di antara mereka. Seharusnya tidak ada alasan bagi Luo Ruoxin untuk tidak bergerak. Untuk Kongsi, jika dia bisa mendapatkan Library of Heaven's Path, dia bisa menjadi lebih kuat, sehingga meningkatkan peluangnya untuk melampaui Luo Ruoxin dan mengalahkannya dalam pertempuran yang akan datang. Mengapa dia tidak melakukannya? Mengesampingkan segala sesuatu tentang menyelamatkan Cakrawala, mampu mengendalikan surga berarti mendapatkan dominasi tertinggi atas dunia. Ini adalah godaan besar yang hampir tidak bisa ditolak oleh siapapun. Membunuhmu. Kongsi menatap Zhang Xuan dengan kilatan di matanya sebelum menghela nafas dalam-dalam. Jika aku bisa menyelamatkan seluruh Cakrawala dengan membunuhmu, aku akan menanggung dosa karena melakukannya. Namun, itu tidak akan berhasil. Paling tidak, ini belum waktunya. Bab 2230 Malam Bulan Purnama. Mengapa? Zhang Xuan bertanya dengan bingung. Dia tidak mengerti apa perbedaan antara dia dan Luo Ruoxin. Keduanya memiliki pecahan surga, jadi mengapa pecahan surganya tidak bisa direnggut? Apakah karena dia terlalu lemah? Kamu belum menjadi Raja Dewa yang setara dengan kami, jawab Kongsi. Hanya setelah mencapai level ini,
pecahan surga di dalam dirimu dapat dikatakan telah sepenuhnya matang. Jika tidak, ketidakseimbangan kekuatan akan membuat tidak mungkin untuk menggabungkan kedua fragmen bersama-sama, mungkin menyebabkan runtuhnya harmoni sebagai gantinya. Petik 2. Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Jika seseorang memandang bagian-bagian yang berbeda dari langit sebagai kekuatan yang terpisah, akan sangat penting untuk memastikan bahwa kekuatan itu setara satu sama lain sebelum menyatukannya. Jika tidak, itu hanya akan menyebabkan satu kekuatan menekan yang lain, menghasilkan ketidakharmonisan internal di dalam tubuh. Jika demikian, alih-alih menyelamatkan dunia, dia malah bisa merugikan semua orang. Cakrawala dan surga, ya. Zhang Xuan bergumam dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menghindari duel hidup dan mati ini. Dia bisa melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Ini adalah takdir yang ditakdirkan untuk mereka bertiga. Jika mereka mencoba untuk menentang nasib ini, itu hanya akan berarti akhir dunia. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Zhang Xuan bertanya dalam hati. Selama ini, dia bersyukur bahwa dia memiliki Library of Heaven's Path bersamanya. Namun, alih-alih berkah, malah menjadi kewajiban. Saya telah berpikir keras selama bertahun-tahun, dan saya berhasil menemukan sebuah ide. Namun, saya tidak tahu apakah itu benar-benar layak atau tidak. Anda sangat beruntung untuk berjalan di jalan yang berbeda dari saya. Mungkin Anda akan mencapai ketinggian yang tidak akan pernah bisa saya capai, kata Kong Si sambil tersenyum lembut. Rasanya seperti dia benar-benar telah melihat melalui hidup dan mati, hampir tidak mengindahkannya sama sekali. Jalan yang berbeda dari jalanmu. Zhang Xuan bertanya dengan bingung. Yah, rahasia surga tidak boleh dibocorkan, atau itu bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Terserah Anda, bagaimanapun, Dewa Raja Lingqi dan saya telah melakukan semua yang kami butuhkan. Mengenai seberapa jauh Anda bisa pergi, itu terserah Anda, kata Kong Si. Melihat bagaimana pihak lain tidak mau membicarakan masalah ini, Zhang Xuan tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk terus menyelidiki. Jadi, dia bertanya tentang masalah lain sebagai gantinya. Kong Si, saya telah memahami ketidaksempurnaan surga sedangkan Anda telah memahami tatanan surga. Apakah Anda tahu apa yang telah dipahami oleh Raja Dewa Lingqi? Petik 2. Itulah satu hal yang membuat dia penasaran selama ini. Jika langit telah terbelah menjadi 3 bagian, apa yang telah dipahami Luo Ruoxin? Mengapa Luo Ruoxin bisa merasakannya sedangkan dia tidak bisa merasakan apa-apa? Aku juga cukup penasaran tentang itu. Kong Si menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak tahu. Zhang Xuan terkejut. Untuk menyelidiki Kong Si, Luo Ruoxin pergi jauh-jauh ke benua guru-guru untuk mengungkap kemampuannya. Namun, Kong Si bahkan tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Luo Ruoxin. Bagaimana dia berniat memenangkan duel seperti itu? Selama 40 tahun terakhir, saya telah menghabiskan waktu saya untuk memahami sifat surga Cakrawala. Meskipun kekurangannya, ia masih mampu mempertahankan dirinya sendiri tanpa benar-benar runtuh. Rasanya seperti ada semacam kekuatan yang bekerja di latar belakang untuk melindungi kehidupan di Cakrawala, kata Kong Si tiba-tiba. Ada banyak hal yang dia tidak bisa bicarakan dengan murid langsungnya, dan hubungannya dengan 9 dewa Raja Buruk. Pada akhirnya, ternyata satu-satunya orang yang benar-benar bisa dia percayai adalah Zhang Xuan. Apakah maksud Anda adalah bahwa kekuatan yang bekerja di latar belakang ada hubungannya dengan Ruoxin? Jadi, apakah dia memahami sesuatu di sepanjang garis perlindungan surga? Zhang Xuan bertanya. Terlepas dari sifat surga yang tidak berbelas kasih, itu masih menyediakan lingkungan yang memungkinkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk berkembang di dalamnya. Misalnya, lingkungan dunia sebelumnya telah dirancang sedemikian rumit untuk melindungi kehidupan yang hidup di dalamnya dari bahaya yang paling besar, baik itu lapisan ozon atau unsur-unsur yang membentuk setiap habitat. Ini bisa menjadi cara di mana surga melindungi dunia. Mungkinkah ini fragmen terakhir dari Cakrawala? Mungkin saja, tapi yang ada di pikiranku berbeda dari itu, kata Kong Si sambil menggelengkan kepalanya. Saya percaya bahwa kemampuan yang dia pahami ada hubungannya dengan alam surga. Karena itu, warga langit kebebasan sangat menghargai otonomi dan kebebasan. Adapun perlindungan surga, saya pikir itu adalah gagasan yang tertanam dalam gagasan tentang alam surga. Petik 2. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk. Itu semua dugaan di pihak saya saat ini. Perlu beberapa pendalaman untuk mengetahui kebenarannya, kata Kong Si sambil tersenyum. Zhang Xuan terdiam sesaat sebelum dia bertanya, seberapa yakin kamu dalam pertarungan? Tidak terlalu. Namun, tidak akan semudah itu untuk menjatuhkanku, jawab Kong Si dengan nada tenang namun sangat percaya diri. Dia telah menempuh perjalanan jauh untuk mencapai tempat dia berada saat ini. Dia telah mendirikan paviliun guru-guru dan aula ethereal, dan dia sendirian menantang 8 Raja Dewa, membiarkan reputasinya bergema di seluruh dunia.
Dia yakin bahwa tidak peduli jenis kesulitan apa yang menghalangi jalannya, dia akan mampu mengatasinya pada akhirnya. Melihat ini, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sekali lagi. Tidak ada cara untuk menyiasatinya. Jika Kongsi menang, itu berarti kematian Luo Ruoxin, dan sebaliknya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Kongsi, dia tahu bahwa sia-sia baginya untuk berjuang menghentikan duel ini. Perang surga adalah pertarungan yang tidak akan bisa mereka hindari. Itu adalah tanggung jawab dan kewajiban mereka untuk melihat pertarungan sampai akhir. Tidak perlu khawatir, saya merasakan kekhawatiran Zhang Xuan. Kongsi terkekeh pelan. Tetapi tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, energi spiritual di udara tiba-tiba mulai bergetar, dengan cepat menjadi sangat ganas. Pada saat yang sama, bumi juga mulai bergetar. Baik Zhang Xuan dan Kongsi dengan cepat berjalan keluar dari ruangan, dan melihat ke langit yang gelap, mereka melihat bulan purnama. Cahaya peraknya yang cemerlang menyinari daratan dengan dingin. Guru, para murid yang Kongsi beri isyarat untuk pergi sebelumnya telah berkumpul sekali lagi, dan mereka menatap guru mereka dengan mata memerah karena gelisah. Malam bulan purnama telah tiba, dan pertempuran akan segera dimulai. Kami telah melakukan perjalanan panjang bersama, dan Anda tahu temperamen saya. Hidup dan mati adalah bagian dari kehidupan. Begitu musim gugur tiba, sayangnya, daun-daun akan rontok, dan bunga-bunga akan layu. Namun, itu semua dalam persiapan untuk musim semi baru, kata Kongsi. Jika saya gagal kembali dari duel, Anda harus melayani Zhang Xuan sebagai pemimpin baru Anda. Dengan dia di sekitar, Anda akan aman dari bahaya. Petik 2. Saya mengerti, jawab murid langsung Kongsi. Semua orang di sini adalah senior saya, jadi bagaimana saya bisa mengambil tanggung jawab ini? Zhang Xuan terkejut. Baik itu Sage kuno Ran Qiyu, Sage kuno Ziyuan, Sage kuno Bosang, atau Sage kuno Qiyu. Mereka semua adalah seniornya, dan dia mendapat banyak manfaat dari bimbingan mereka di masa lalu. Tampaknya tidak pantas baginya untuk menjadi pemimpin mereka. Sebagai seseorang yang memiliki pecahan surga, kamu harus lebih percaya diri, kata Kongsi dengan lambaian tangannya. Tapi kekuatanku masih kurang, kultivasinya hanya di tahap utama alam Raja Dewa, dan kemungkinan akan memakan waktu lama sebelum dia bisa mencapai tahap puncak, apalagi Raja Dewa yang diberikan. Mengingat bahwa Sage kuno Ziyuan dan yang lainnya semuanya lebih kuat darinya, dia tidak bisa tidak merasa sangat tertekan untuk menjadi pemimpin mereka. Kekuatanmu hanya sementara, Anda telah memahami teknik kultivasi yang melampaui surga, jadi hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi keberadaan transendental, kata Kongsi sambil tersenyum. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Saya hanya mengatakan ini jika skenario terburuk terjadi. Jika aku kembali hidup-hidup, duel terakhir pada akhirnya akan terjadi antara kau dan aku. Zhang Xuan terdiam sesaat sebelum mengangguk pasrah. Baiklah, aku akan merawat paviliun guru-guru dengan baik. Tidak pantas baginya untuk menolak permintaan seseorang yang bisa saja kehilangan nyawanya dalam duel. Mengangguk dengan senyum puas, Kongsi berkata, duel akan segera dimulai. Aku akan berangkat sekarang, pamitan. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Kongsi melompat ke udara dan dengan cepat melayang menuju bulan purnama. Kongsi, bawa aku ke sana juga. Zhang Xuan dengan cepat berteriak. Ini adalah duel yang melibatkan Kongsi dan Luo Ruoxin. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, dia ingin menyaksikannya dengan matanya sendiri. Namun, Kongsi sudah benar-benar menghilang dari pandangan, sepertinya melewatkan kata-katanya. Bab 2231 di atas bulan. Zhang Xi, menyaksikan pertarungan antara dua dewa raja sangat berbahaya. Gelombang kejut dari bentrokan mereka dapat dengan mudah merenggut nyawa Anda. Kamu mungkin terluka jika kamu pergi dengan ceroboh, kata Sage kuno Ziyuan. Tetapi terhadap kata-kata itu, Zhang Xuan hanya menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Tapi ini adalah pertarungan yang melibatkan keduanya. Dia tidak bisa hanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Dia juga melesat ke udara dengan kemampuan terbangnya sebagai Raja Dewa, tapi dia menyadari bahwa kecepatan gerakannya terlalu lambat. Pada saat dia mencapai medan perang, itu akan berakhir. Tuan muda, apakah saya terlambat? Saat Zhang Xuan panik, sebuah suara tiba-tiba bergema di belakangnya. Berbalik, dia melihat seorang pria muda menatapnya sambil tersenyum. Mata Zhang Xuan berbinar saat melihat pemuda itu, dan dia berseru dengan cemas, kamu datang pada waktu yang tepat. Bawa aku ke pertempuran. Itu tidak lain adalah cewek kecil, yang telah memperkuat kultivasinya kembali di Azure. Sudah kira-kira setengah hari sejak Zhang Xuan kembali ke Cakrawala, tetapi untuk Azure, lebih dari 2 bulan telah berlalu. Periode ini lebih dari cukup baginya untuk sepenuhnya memperkuat kultivasinya dan kembali ke puncaknya. Ayo pergi. Dengan anggukan, cewek kecil menggorok jalinan ruang dan menarik Zhang Xuan bersamanya.
Dalam sekejap mata, mereka berdua telah menghilang dari pandangan. Terlalu berbahaya bagi mereka untuk menonton pertarungan antara dua dewa raja. Sage kuno Ziyuan akan menghentikan mereka, tapi dia tidak bisa tepat waktu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah melihat apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Luo Qiki terkekeh dan berkata, seharusnya tidak perlu khawatir jika pemuda yang muncul tadi menemaninya. Siapa itu? Sage kuno Ziyuan mengalihkan pandangannya ke Luo Qiki. Tetapi di tengah kata-katanya, kesadaran tiba-tiba mengejutkannya, dan dia menyipitkan matanya karena heran. Tidak mungkin, dia adalah raja tanpa kematian. Gurunya telah bertarung dengan sebagian besar dewa raja dari 9 langit, jadi Sage kuno Ziyuan dapat mengenali sebagian besar dari mereka. Satu-satunya yang belum pernah dia temui sebelumnya adalah dewa raja langit kebebasan dan raja tanpa kematian. Luo Qiki mengangguk menanggapi kata-kata itu. Tapi pemuda itu sebelumnya memanggil Zhang Xuan sebagai Tuan Muda. Murid langsung kongsi bingung. Sejujurnya, mereka sedikit tidak puas dengan guru mereka yang tiba-tiba menyuruh mereka mengambil Zhang Xuan sebagai pemimpin baru mereka, tetapi untuk menghormati guru mereka, mereka memilih untuk mengikuti perintahnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa pemuda itu benar-benar memiliki Raja Dewa sebagai pelayannya? Mereka tahu betul betapa kuatnya Raja Dewa, jadi mereka tidak bisa membayangkan apa yang mungkin dilakukan pemuda itu untuk menjinakkan Raja Dewa. Ini konyol, meskipun dia memiliki perlindungan dari Raja tanpa kematian, pertempuran antara Raja Dewa masih sangat berbahaya. Zhang Xi tidak akan bisa melakukan apapun di sana, jadi dia akan jauh lebih baik menunggu di sini untuk hasilnya, kata Sage kuno Bosang. Memang, jika Dewa Raja Langit Kebebasan mengetahui bahwa dia adalah penerus guru kita dan mencoba menyanderanya, itu bisa membuat guru kita lengah dan mengeksposnya pada bahaya yang tidak perlu, kata Sage kuno Ziyuan. Masalah utamanya adalah Zhang Xuan bisa menjadi kewajiban bagi Kongsi begitu Dewa Raja Langit Kebebasan tahu tentang hubungan mereka. Yang harus dilakukan pihak lain adalah dengan sengaja memanfaatkan sepotong kekuatannya melawan Zhang Xuan untuk menempatkan guru mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekhawatiranmu tidak berdasar. Mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh murid langsung Kongsi, Luo Qiki menggelengkan kepalanya dengan getir. Dewa Raja Langit Kebebasan tidak akan pernah bergerak padanya. Kenapa begitu? Sage kuno Ziyuan bertanya dengan cemberut. Kamu seharusnya tidak meremehkan apa yang akan dilakukan manusia ketika mereka dalam bahaya. Aturan dan moral menjadi perhatian sekunder dalam situasi seperti itu. Dewa Raja Langit Kebebasan telah pergi sejauh menemukan cara untuk turun ke benua guru-guru untuk mengetahui kemampuan guru mereka. Mengingat betapa bertekadnya dia untuk memenangkan duel, bagaimana orang bisa yakin bahwa dia tidak akan menggunakan sandera untuk memaksa Kongsi tunduk padanya. Dalam duel hidup dan mati, satu-satunya hal yang penting adalah menang. Bagaimanapun, itu akan menjadi akhir dari segalanya begitu seseorang kalah. Saya masih akan berpikir dua kali jika itu adalah Raja Dewa lainnya, tetapi ketika datang ke Dewa Raja Langit Kebebasan, tidak mungkin dia akan menyakiti Zhang Xuan. Itu karena, Luo Qiki menghela nafas dalam-dalam. Itu karena dia pacar Zhang Xuan. Pacar perempuan, Sage kuno Ziyuan, Sage kuno Bosang, dan yang lainnya semuanya tercengang. Pemuda itu adalah penerus guru mereka, Tuan Muda Raja Tanpa Kematian, dan dia juga pacar Raja Dewa Lingki. Sebenarnya apa yang salah dengan pemuda itu? Mengapa di dunia ini dia memiliki begitu banyak identitas? Dengan kedipan ruang, Zhang Xuan mendapati dirinya muncul di atas ruang datar dan kosong yang membentang sampai ke cakrawala. Tidak ada sepotong energi spiritual atau vitalitas di udara. Itu adalah lingkungan yang benar-benar sunyi. Di mana kita? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Jika bukan karena kultivasinya telah mencapai alam Raja Dewa, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu, apalagi menonton pertempuran. Kami berada di atas bulan. Cewek kecil menjawab. Bulan, Zhang Xuan mengulangi dengan bingung. Juga pada saat inilah dia menyadari bahwa tanah tempat dia berdiri memancarkan kilau keperakan. Ada bintang-bintang cemerlang di sekelilingnya, dan cakrawala besar melayang agak jauh. Mereka memang berada di bulan. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan datang jauh-jauh ke bulan dalam sekejap mata. Dewa Raja benar-benar keberadaan yang menakutkan. Melihat sekelilingnya, Zhang Xuan menyadari bahwa ada beberapa orang yang berdiri di sekitarnya. Namun, untuk beberapa alasan, persepsi spiritualnya tidak dapat merasakan kehadiran mereka dengan jelas. Pemilik wajah besar yang dia lihat kembali di langit linglong ada di antara kerumunan. Anehnya, dia tidak melihat pemuda yang telah memberinya beberapa petunjuk tentang ilmu pedangnya beberapa waktu lalu, tetapi tetua yang berdiri di belakangnya saat itu ada di sana. Kemungkinan besar, God Monarch of the Sword Hat telah memindahkannya ke sana untuk menyaksikan pertempuran sebagai wakilnya. Jadi, mereka adalah 9 Raja Dewa, gumam Zhang Xuan. Mereka yang memenuhi syarat untuk menonton pertempuran ini sebagian besar adalah Dewa Raja.
Mereka adalah satu-satunya yang bisa pergi ke sana begitu cepat untuk menyaksikan pertempuran, dan mereka juga satu-satunya yang bisa melindungi diri dari gelombang kejut pertempuran. Ini mulai, kata Little Chick. Mengangkat kepalanya, Zhang Xuan melihat dua sosok berdiri tinggi di dua gunung yang terletak beberapa ribu li jauhnya. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang memiliki janggut bersalju yang melayang bersama angin, dan matanya dipenuhi dengan belas kasih yang mendalam untuk dunia. Yang lainnya adalah seorang wanita muda yang memiliki rambut hitam berkibar dan matanya dipenuhi dengan keagungan raja yang keren. Luo Ruoxin, Zhang Xuan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia telah memikirkannya sejak mereka berpisah di benua guru-guru, dan dia telah memikirkan adegan bagaimana reuni mereka akan terjadi berkali-kali sebelumnya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Dia benar-benar akan bertarung dalam duel hidup dan mati dengan orang lain yang juga penting dalam hidupnya. Bum bum bum, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, tetapi retakan tiba-tiba muncul di dunia. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tanah, dan permukaan bulan bergetar tanpa henti. Di tengah celah hitam yang tak terhitung jumlahnya, Luo Ruoxin dan Kong Si yang mengambang bergerak. Gerakan mereka tidak cepat, tetapi setiap serangan yang mereka lakukan membawa kekuatan yang tidak dapat dilawan yang mengancam akan menghancurkan dunia. Rasanya seperti bulan akan runtuh di bawah kekuatan mereka dan jatuh dari langit. Setelah menonton sebentar, Zhang Xuan akhirnya mengerti mengapa mereka memilih tempat ini untuk pertarungan terakhir mereka. Tak satu pun dari mereka yang dapat memanfaatkan kekuatan surga di bulan. Sebagai pembudidaya yang mengendalikan pecahan surga, jika mereka mulai menggunakan kekuatan surga, itu bisa memperburuk stabilitas dunia, menyebabkan banyak orang mati. Akibatnya, mereka memutuskan untuk memilih medan perang di mana mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga mereka menyapu ribuan li untuk mencapai Zhang Xuan, tetapi cewek kecil menangkisnya tepat sebelum mereka akan mencapainya. Sayangnya untuk bulan, ia tidak memiliki seseorang untuk melindunginya. Retakan muncul satu demi satu di permukaannya, dan dengan cepat menjadi compang camping di bawah bentrokan dua kekuatan yang tangguh. Zhang Xuan tidak dapat melihat melalui pertempuran mereka mengingat keterbatasan kekuatannya saat ini, dan dia juga tidak dapat menggunakan Library of Heaven Spot di sana. Jadi, dia mengalihkan pandangannya ke cewek kecil dan bertanya, menurutmu siapa yang akan menang? 2232 Aku akan hidup seperti diriku sendiri. Alih-alih menjawab pertanyaan Zhang Xuan, cewek kecil mengerutkan kening saat dia bergumam dengan sedikit keraguan dalam suaranya, ini sangat aneh. Apa yang aneh? Zhang Xuan bertanya, karena ini adalah duel hidup dan mati, kupikir mereka berdua akan memberikan segalanya. Tapi untuk beberapa alasan, cewek kecil memiringkan kepalanya saat dia memikirkan pertanyaan yang tidak bisa dimengerti. Mengapa sepertinya mereka berdua masih menahan diri? Apakah mereka saling bersuara untuk menemukan saat yang tepat untuk menyerang? Zhang Xuan bertanya sambil menyaksikan duel dengan cemas. Dalam sebagian besar pertempuran, para pembudidaya tidak akan habis-habisan dan mengungkapkan kartu truf mereka sejak awal. Sebaliknya, mereka akan mencoba menyuarakan kemampuan pihak lain untuk memaksimalkan efektivitas kartu truf mereka. Tanah terus goyah di bawah bentrokan keduanya, dan bahkan gunung tempat mereka berdiri sebelumnya telah menjadi debu. Benar-benar beruntung bahwa mereka tidak berada di Cakrawala, atau pertempuran skala seperti itu akan runtuh bahkan sebuah kota sebesar Drifting Spectra Royal City. Dewa yang tak terhitung jumlahnya pasti akan mati dalam bencana. Apakah menurutmu mungkin bagimu untuk menghentikan mereka dengan kekuatanmu saat ini? Zhang Xuan bertanya. Itu tidak mungkin, jawab Little Chick dengan menggelengkan kepalanya. Kultivasi saya telah tumbuh sedikit setelah kebangkitan saya, tetapi saya masih belum bisa menyamai keduanya. Baik itu Dewa Raja Lingki atau Raja Penakluk Surga, mereka adalah makhluk yang telah mencapai puncak cakrawala. Tidak ada Raja Dewa yang bisa bersaing dengan mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam. Dia telah mengantisipasi jawaban seperti itu, tapi tetap saja, dia merasa sangat kecewa setelah mendengar kata-kata cewek kecil. Sepertinya benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Selain itu, bahkan jika cewek kecil mampu menghentikan pertempuran, itu mungkin akan menjadi bencana besar dalam waktu dekat. Itu hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan untuk sementara waktu lebih lama. Serangkaian busur sabit pedang Qi tiba-tiba memenuhi lingkungan. Luo Ruoxin akhirnya menarik senjatanya. Ilmu pedangnya sangat elegan dan indah. Rasanya sangat akrab, sehingga Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah melihatnya. Itu sebenarnya memiliki kemiripan dengan ilmu pedang yang dia lihat dari God Monarch of the Sword Hat. Namun, konseptualisasinya sedikit berbeda. Ilmu pedang Luo Ruoxin terasa bebas dan bersemangat, mengingatkan pada seseorang yang tidak terikat oleh apapun di dunia. Ruoxin mungkin telah menerima saran dari God Monarch of the Sword Hat. Dia tidak bisa mengukur seberapa kuat God Monarch of the Sword Hat,
tetapi dia merasa bahwa yang terakhir adalah seseorang yang sebanding dengan Luo Ruoxin dan Kong Si, terutama karena yang terakhir mampu menandinginya dalam bentrokan yang setara, tingkat daya. Luo Ruoxin telah mengambil ilmu pedang God Monarch of the Sword Heart dan memasukkan jiwanya ke dalamnya, mengadaptasinya menjadi sesuatu yang menjadi miliknya. Melihat lebih dekat, Zhang Xuan memperhatikan bahwa di atas keinginan untuk kebebasan, ilmu pedang Luo Ruoxin membawa konseptualisasi perlindungan juga. Satu-satunya masalah adalah bahwa kedua konsep ini bertentangan satu sama lain. Keinginan ingin melindungi sesuatu adalah belenggu itu sendiri, mencegah seseorang untuk hidup bebas. Jika dia benar-benar bebas, ilmu pedangnya akan jauh lebih kuat. Dia mungkin sangat kurang dalam hal kultivasi, tetapi ketika menyangkut ilmu pedang, dia tidak akan pucat dibandingkan dengan mereka. Fakta bahwa dia bisa memahami ilmu pedang yang melampaui langit berbicara banyak. Ilmu pedang Luo Ruoxin membawa keinginan untuk melindungi, tetapi di lubuk hatinya, apa yang benar-benar dia dambakan adalah kebebasan. Meskipun dia sudah menekan kontradiksi ini seminimal mungkin, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menghalangi dia dalam pertempuran. Itu bisa menjadi kelemahan fatalnya saat melawan seseorang dengan level yang sama. Jika dia tahu sebanyak itu, Kong Si seharusnya bisa melakukannya juga. Dengan jantung berdebar gugup, Zhang Xuan berbalik untuk melihat Kong Si dan melihat Kong Si mengeluarkan senjatanya. Itu tongkat. Setelah melihat melalui kekurangan dalam ilmu pedang wanita muda itu, tongkat Kong Si menyerang dengan ganas seperti semburan, membuatnya hampir mustahil untuk bertahan. Keterampilannya dengan tongkat benar-benar hebat, Zhang Xuan tercengang. Sebagai guru dunia, Kong Si terkenal bukan karena kekuatannya yang luar biasa tetapi pemahamannya yang mendalam tentang kultivasi, pengembangan sistem guru master, dan nilai-nilai yang dia turunkan dari generasi ke generasi. Karena itu, banyak orang memandangnya sebagai sarjana yang halus. Zhang Xuan mengira dia akan disempurnakan bahkan dalam pertempuran, tetapi setelah melihat ini, dia menyadari bahwa dia tidak mungkin lebih salah. Tongkatnya menyerang lawannya dengan kekuatan seluruh dunia, memanfaatkan kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Itu benar-benar kejam dan destruktif. Ini bertentangan dengan persepsinya tentang siapa Kong Si itu. Tapi sekali lagi, bagaimana seseorang bisa menghancurkan suku iblis dunia lain hanya dengan disempurnakan? Setelah mengikuti jejak Kong Si, dia menyadari perbuatannya saat dia bangkit melintasi dunia. Kong Si adalah orang yang ingin menciptakan dunia yang tidak memihak di mana semua orang kuat dan bisa membela diri mereka sendiri. Untuk mencapai tujuannya, tidak dapat dihindari bahwa dia perlu menggunakan kekerasan pada waktu-waktu tertentu. Selama era Kong Si di benua guru-guru, untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia, dia telah menyerang suku iblis dunia lain sendirian dan mendatangkan malapetaka di tengah-tengah mereka, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Di Azure, dia telah menaklukkan banyak lawan untuk menciptakan dan membangun sistem Ethereal Halls, memungkinkan dunia untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa Kong Si benar-benar individu yang menakutkan, tetapi ketidakkegoisannya memungkinkannya untuk mendapatkan rasa hormat dan bukan rasa takut dari orang lain. Menakutkan terhadap mereka yang melangkah melampaui garis bawahnya, murah hati kepada semua orang yang berusaha untuk belajar. Tidak heran dia mampu bangkit sebagai sosok yang dihormati selama era kekacauan, dikenang oleh dunia bahkan setelah puluhan ribu tahun, bertahun-tahun kemudian. Tetapi sekali lagi, ini adalah kontradiksi lain dalam dirinya sendiri, dan ini dapat dilihat dalam pukulannya. Terlepas dari kekerasan tongkatnya, orang masih bisa merasakan kelembutan dan niat belas kasihnya. Serangannya tampaknya membawa niat untuk membunuh, tetapi dia akan mengubahnya pada saat terakhir untuk menghindari serangan fatal. Prinsipnya melarang dia untuk membunuh orang yang tidak bersalah, menempatkan dia dalam keadaan konflik internal. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Ini juga salah. Luo Ruoxin mendambakan kebebasan sedangkan Kong Si membawa belas kasih yang terlalu besar bagi dunia. Itu adalah tabu besar dalam duel hidup dan mati. Namun, ini adalah sifat mereka. Itu tidak bisa diubah begitu saja, terutama di tengah pertempuran. Lalu bagaimana dengan saya? Melihat melalui masalah dalam serangan keduanya, Zhang Xuan tidak bisa tidak merenungkan dirinya sendiri. Pathos of Heaven yang telah dia pahami membawa kerinduan yang besar terhadap orang-orang yang dicintainya. Karena itu, ilmu pedangnya sangat mengikat dan sentimental. Namun, setelah mendengar kata-kata dari God Monarch of the Sword Heart, dia menyadari bahwa ada masalah dengan ilmu pedangnya. Tidak ada yang salah dengan menilai perasaan seseorang, tetapi akan terlalu dangkal jika hanya itu yang ada. Alih-alih berkubang dalam perasaannya, dia harus menggunakan sentimen itu sebagai kekuatan pendorong untuk melindungi orang yang dicintainya dari bahaya. Itu seperti bagaimana cinta tidak akan cukup untuk menopang sebuah keluarga. Seseorang harus mencurahkan waktu dan usaha, bukan hanya perasaan semata, untuk melindungi keluarga dan mempertahankan hubungan, baik secara finansial maupun psikologis. Jika saya adalah Raja Dewa, saya akan dapat campur tangan dan menyarankan solusi dari kebingungan ini.
Saya tidak perlu melihat dengan putus asa ketika salah satu dari mereka meninggal dalam perang surga ini. Jika saya memiliki kekuatan untuk melindungi Cakrawala, mereka tidak perlu melakukan ini. Pikiran-pikiran ini muncul di benak Zhang Xuan. Itu adalah siksaan besar baginya untuk melihat mereka berdua berkelahi satu sama lain. Dia akan merasa sulit untuk menerima hasil tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya. Dia menyesali kelemahannya sendiri. Dia bahkan tidak bisa melindungi apa yang dia sayangi. Zhang Xuan menghela nafas. Saya tidak berpikir saya cocok untuk melindungi sama sekali. Pada saat inilah dia menyadari bahwa dia tidak cocok dengan ilmu pedang yang disarankan oleh God Monarch of the Sword Heart. Setelah bereinkarnasi dari dunia sebelumnya, ada satu hal yang dia sadari. Dia tidak suka nasibnya diatur di tangan orang lain. Sejak perjalanannya dimulai di benua guru-guru, dia selalu berdiri menghadapi kesulitan tanpa rasa takut, mendorong maju untuk apa yang dia yakini. Dia juga selalu ingin melindungi orang-orang di sekitarnya dari bahaya, tetapi tidak sekalipun dia pernah berpikir ingin melindungi seluruh dunia. Apa yang dia inginkan bukanlah untuk melindungi orang lain tetapi untuk hidup seperti yang dia inginkan. Bab 2233 Kematian Seorang Raja. Baginya, hidup sebagai dirinya sendiri berarti menjadi dirinya yang terbaik. Dalam perjalanannya, sementara kloningannya memikirkan cara-cara di mana dia bisa menyombongkan diri, pemikiran seperti itu tidak pernah terlintas di benaknya. Ada satu atau dua kesempatan ketika dia menjadi pusat perhatian atas kemauannya sendiri, tetapi itu juga untuk menjadi yang terbaik darinya. Di lubuk hatinya, dia selalu menjadi orang yang rendah hati, rajin, dan jujur. Saat pemikiran seperti itu muncul di benaknya, dia merasa hatinya tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, seni pedang yang dia pahami mulai berubah. Seni pedangnya, baik itu A Heart of Intertwined Threads atau Unyielding Loyalty, membawa konseptualisasi mengikat sesuatu, tetapi seiring dengan perubahan keadaan pikirannya, mereka menjadi lebih angkuh dan lebih halus, membawa keinginan untuk maju tanpa rasa takut. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi kerabat dan orang yang dicintainya, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi budak mereka. Dengan cara yang sama, adalah benar bagi seseorang untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka, tetapi mereka tidak boleh membiarkannya menjadi satu-satunya alasan keberadaan mereka. Itu hanya akan hidup demi hidup. Untuk maju dengan berani dan menjadi yang terbaik darinya, itulah jalan yang telah dia pilih. Jika dia bisa menjadi yang terbaik dari dirinya dan mendapatkan kekuatan dan kemampuan yang dia inginkan, dia juga akan mendapatkan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Kedua gagasan ini tidak bertentangan satu sama lain. Saat kontradiksi di hatinya hilang, Zhang Xuan terus mengamati pertempuran di depannya. Bentrokan antara dua ahli paling kuat di Cakrawala telah membuat para ahli yang menonton benar-benar diam. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar tangguh, gumam cewek kecil tak percaya. Hanya dalam 40 tahun, dia mampu memperkuat kultivasinya sedemikian rupa. Raja Penaklukan Surga benar-benar jenius yang luar biasa. Raja tanpa kematian telah hidup selama bertahun-tahun, dan dia bahkan pernah dibangkitkan sekali. Namun, dia sama sekali tidak sebanding dengan kecakapan Raja Penaklukan Surga. Ini lebih dari cukup untuk menyoroti perbedaan dalam hal bakat di antara mereka berdua. Itu sedemikian rupa sehingga seseorang tidak bisa tidak putus asa. Setelah meratap, cewek kecil menoleh untuk melihat pemuda di sampingnya, dan dia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Jika dia memikirkannya, bakat tuan muda tidak ada bedanya dengan Raja Penaklukan Surga. Faktanya, jika mereka benar-benar harus membuat perbandingan, rasanya tuan muda memiliki keunggulan dibandingkan yang terakhir. Tuan muda mungkin hanya mencapai level yang sama dengan keduanya dalam dekade berikutnya atau lebih. Luo Ruoxin menarik pedangnya dan mundur beberapa langkah sebelum berbicara dengan suara dingin. Impresif, Anda bisa menjadi sekuat ini dalam waktu 40 tahun. Namun, saya masih memiliki satu langkah terakhir. Jika Anda mampu mengatasinya, itu akan menjadi kerugian saya. Petik 2. Aku juga punya satu langkah terakhir yang disiapkan, jawab Kong Si dengan ketenangannya yang biasa. Jika saya kalah, saya harap Anda dapat menghormati kesepakatan kami sebelumnya. Saya bukan orang yang akan menentang kata-kata saya, jawab Luo Ruoxin. Aku juga berharap kamu bisa menepati perjanjian kita jika aku kehilangan nyawaku. Tentu saja, Kong Si mengangguk. Kalau begitu, jangan buang waktu. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua membuat gerakan mereka secara bersamaan. Sword Intent yang sangat kuat meledak ke udara sementara tongkat menghantam ke bawah dengan kekuatan yang tak terduga. Bentrokan antara keduanya menciptakan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga melebihi cahaya bulan. Untuk sesaat, seluruh Cakrawala dibutakan oleh cahaya dalam bentrokan itu. Apa itu? Saya tidak punya ide. Apakah ini pertarungan antara Dewa Raja Langit Kebebasan dan Raja Penakluk Surga?
Mereka bertarung di bulan, itu pasti. Siapa lagi yang bisa membuat keributan besar seperti itu? Pada saat yang sama, banyak orang di Cakrawala mengangkat kepala mereka untuk melihat bulan, yang tampak hampir seterang matahari. Di tengah cahaya yang menyilaukan, tongkat kongsi seolah menempa sungai waktu yang panjang di depannya. Siluet yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat melayang di dalam sungai, meliputi sejarah dunia sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Setiap cuplikan sejarah ini memiliki kongsi di dalamnya. Beberapa dari mereka sangat marah, beberapa dari mereka memiliki senyum lembut, beberapa dari mereka ceria, dan beberapa dari mereka sedih. Secara keseluruhan, kongsi ini tampaknya menggerakkan roda sejarah, membawa kekuatan sejati dari hukum temporal ke dalam kehidupan. Ini adalah teknik terkuatnya, musim semi dan musim gugur. Kuas untuk mendikte musim semi, dan kuas untuk mendikte musim gugur. Itu adalah teknik yang memanfaatkan segala sesuatu dari masa lalu hingga saat ini. Kehendak kongsi ini yang ada di seluruh kontinum waktu selaras satu sama lain, memberinya kekuatan yang jauh melampaui imajinasi siapapun. Rasanya seperti seluruh bulan akan runtuh di bawah tekanan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Di bawah arus sejarah, granit abu-abu di bulan bersinar putih sebelum hancur menjadi debu. Tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa kuat, yang dapat menentang kekuatan waktu. Itu adalah kekuatan transendental yang membentuk dasar alam semesta. Ruoxin, Zhang Xuan tidak berpikir bahwa Kongsi benar-benar akan melakukan gerakan seperti itu di lengan bajunya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyatukan tangannya karena gugup. Melihat dengan cemas pada wanita muda itu, untuk sesaat, dia melihat wanita itu meliriknya dengan penuh kerinduan. Tapi saat berikutnya, dia sudah menatap lawannya dengan mata penuh keagungan. Aku sudah menunggu ini. Dia mengangkat pedangnya dan menusuknya tepat ke arah sungai waktu. Pedang itu membeku di tempat, seolah-olah ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai targetnya. Namun, SWOT inten yang meledak darinya menghantam sungai waktu dan menembus sejarah. Berbeda dengan sifat ruang 3 dimensi, aliran waktu adalah 1 dimensi. Itu tidak mampu mengubah alirannya dan menghindari serangan Luo Ruoxin. Pedangnya diarahkan tepat pada kelemahan musim semi dan musim gugur, menembus Kongsi yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, membuatnya tidak bisa mengelak. Pada akhirnya, masa lalu tidak lebih dari masa lalu. Itu tidak memiliki kekuatan untuk mendikte masa kini dan masa depan. Ini kodeks besar musim semi dan musim gugur. Dia mendapatkannya di benua guru-guru dan mengungkap semua rahasianya, gumam Zhang Xuan dengan wajah sedikit pucat. Jelas bahwa seni pedang diciptakan dengan tujuan tunggal untuk berurusan dengan Kongsi. Menggunakannya sebagai media, dia menyalurkan SWOT intennya ke arah hukum temporal untuk menembus aliran waktu. Tidak mungkin dia bisa membuat gerakan seperti itu tanpa memahami rahasia Great Codex of Spring and Autumn. Dan dialah yang memasuki kuil Konfusius dan memperoleh kodeks besar musim semi dan musim gugur untuknya. Jika Kongsi terbunuh, dia akan menjadi kaki tangannya. Dia berbalik untuk melihat Kongsi, berharap dia bisa menghindari atau mengatasi serangan ini entah bagaimana. Namun, alih-alih membalas, dia meletakkan tongkat di tangannya. Mengapa? Zhang Xuan berteriak. Pada saat itu, dia berlari ke depan, ingin membuat Kongsi sadar, tetapi cewek kecil dengan tegas menahannya. Teknik itu menyebabkan dirinya yang sekarang tumpang tindih dengan dirinya yang lain dalam sejarah. Jika dirinya yang lain terbunuh, dirinya yang sekarang tidak akan bisa bertahan. Itu adalah kelemahan terbesar dari teknik ini, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Siti Cik menjelaskan dengan menggelengkan kepalanya. Tapi, pasti ada cara, beberapa cara, seru Zhang Xuan putus asa. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa cewek kecil benar. Waktu bekerja dalam garis lurus. Jika masa lalunya terbunuh, dia yang sekarang tidak mungkin bertahan. Musim semi dan musim gugur memang teknik yang kuat, tetapi memiliki kelemahan yang sangat berbahaya. Jangan lupa apa yang telah kamu janjikan padaku. Kongsi melirik Zhang Xuan, dan suaranya bergema di telinganya. Kemudian, tubuhnya mulai jatuh ke tanah. Ledakan. Di bawah gelombang kuat SWOT inten dari Luo Ruoxin, sungai waktu terputus, dan siluet di sana menghilang satu demi satu. Sebelum Kongsi yang sekarang bisa mencapai tanah, tubuhnya sudah hancur menjadi kabut yang membawa kekuatan surga. Kabut segera melesat ke langit, ingin melarikan diri dari bulan. Namun, Luo Ruoxin dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih kabut dengan erat, mencegahnya melarikan diri. Hong lama, semua ini terjadi dalam sekejap, dan cahaya terang di bulan menghilang dengan cepat. Namun, energi kekerasan yang disebabkan oleh bentrokan terus berlama-lama di sekitarnya. Mereka berkumpul di langit dan jatuh ke tanah sebagai hujan lebat. Seolah-olah langit itu sendiri menangis. Duel antara dua Raja Dewa telah berakhir. Kongsi sudah mati. Bab 2234 menganugerahkan Raja Dewa dari 9 Langit 1. Menggenggam erat kabut yang datang dari tubuh Kongsi, Luo Ruoxin linglung.
Raja Penaklukan Surga telah memukau banyak orang sejak kedatangannya di Cakrawala. Bahkan Dewa Raja akhirnya tunduk padanya satu demi satu. Luo Ruoxin telah memasuki pertempuran dengan tekad bahwa dia mungkin bisa kehilangan nyawanya, tetapi pada akhirnya, dialah yang selamat. Itu adalah teknik kongsi yang paling kuat. Meskipun dia telah melakukan perjalanan ke dunia yang lebih rendah untuk mengetahui kemampuannya dan menghabiskan banyak waktu untuk mencoba menyusun counter untuk itu, semuanya terjadi begitu lancar sehingga dia tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Hampir terasa seolah-olah Kongsi telah menyerah pada pertempuran pada saat-saat terakhir. Ketika dia melakukan serangan terakhirnya, selama sepersekian detik, dia bisa melihat kelegaan di wajah Kongsi, seolah-olah dia akhirnya memenuhi apa yang telah dia rencanakan. Setelah hening beberapa saat, Luo Ruoxin mengumpulkan kabut dengan jentikan jarinya sebelum menghela nafas lega. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke seseorang yang tidak terlalu jauh. Pemuda yang sangat dicintainya itu sedang berlari menuju daerah di mana Kongsi telah jatuh. Dia mati-matian berusaha untuk mempertahankan sisa-sisa energi Kongsi, tetapi usahanya sia-sia. Mengetahui perasaan Zhang Xuan, Luo Ruoxin ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arahnya dan berkata, ini adalah takdir. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Mereka yang memiliki bagian dari surga membawa nasib yang tidak bisa mereka hindari. Zhang Xuan menundukkan kepalanya untuk waktu yang lama sebelum dia dengan tenang menjawab, saya mengerti. Dia tidak mau menerimanya, tetapi itu adalah fakta bahwa Kongsi benar-benar mati. Sejak waktunya di benua guru-guru, Kongsi telah menjadi pemandu baginya, menyinari jalan yang harus ia ambil. Meskipun dia tidak pernah secara resmi mengakui pihak lain sebagai gurunya, dia memandang pihak lain sebagai mentornya dan sangat menghormatinya. Dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan menghilang dari muka dunia tak lama setelah pertemuan pertama mereka. Dia dapat dengan jelas mengingat interaksinya dengan lelaki tua itu, seolah-olah lelaki tua itu masih bersamanya. Rasanya tidak nyata bahwa dia telah meninggal begitu saja. Apakah ini jalan yang harus kita ambil juga? Apakah kita harus bertarung habis-habisan untuk memperebutkan surga juga? Zhang Xuan memandang Luo Ruoxin dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku tidak tahu, Luo Ruoxin menundukkan wajahnya, seolah-olah mencoba melarikan diri dari mata Zhang Xuan. Kamu sudah memiliki jawaban jauh di lubuk hatimu. Anda hanya tidak mau mengatakannya dengan lantang. Apakah Anda menghindari saya selama ini untuk menghindari terjerat dengan saya? Apakah Anda takut bahwa Anda tidak akan bisa bergerak pada saya pada akhirnya? Zhang Xuan bertanya. Aku, Luo Ruoxin tidak bisa menjawab pertanyaannya. Melihat ini, Zhang Xuan merasa seolah-olah hatinya hancur berantakan. Tiba-tiba dia merasa harus pergi dari sini. Dia berbalik dan berjalan pergi. Gadis kecil, ayo pergi. Jika sudah takdir bahwa salah satu dari mereka harus mati di tangan yang lain, dia lebih suka romansa naas di antara mereka tidak pernah dimulai sejak awal. Zhang Xuan, melihat kepergiannya, Luo Ruoxin menutup matanya, dan ketika dia akhirnya membukanya sekali lagi, pandangannya sudah kabur. Dengan suara bergetar, dia berkata, maafkan aku. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Ini hanyalah takdir kita, jawab Zhang Xuan tanpa berbalik. Dia telah bertahan selama ini dengan harapan bahwa dia akan dapat melihatnya sekali lagi. Tetapi ketika dia akhirnya bertemu dengannya sekali lagi dan memahami kebenaran di balik segalanya, mungkin akan lebih baik jika dia membiarkannya pergi sejak awal. Dia tidak bisa menerima bahwa ini adalah satu-satunya masa depan yang terbentang di depan mereka berdua. Jika ini adalah penderitaan yang harus dia lalui, dia lebih suka tidak memiliki emosi. Seteguk darah menyembur dari mulut Zhang Xuan saat penglihatannya sedikit gelap. Sebagai seseorang yang mengembangkan Pathos of Heaven, keinginan untuk tidak memiliki emosi merupakan pukulan fatal baginya. Hanya dengan memikirkannya saja hampir menyebabkan kultivasinya runtuh. Weng, liontin yang tergantung di sekelilingnya memanas. Gelombang energi mengalir ke tubuhnya dan menekan aliran energi yang kacau di dalam tubuhnya. Zhang Xuan mengangkat tangannya untuk meraih liontin di lehernya. Dia ingin melemparkannya kembali ke Luo Ruoxin, tetapi pada saat-saat terakhir, dia melepaskan cengkramannya, dan tangannya mengendur di sisinya. Tidak ada gunanya melampiaskan amarahnya pada Luo Ruoxin. Bukan salahnya jika semuanya menjadi seperti itu. Jika dia mati dalam duel, dia pasti akan bereaksi berkali-kali lebih buruk daripada dia saat ini. Sejak awal, hanya satu orang yang akan keluar dari duel hidup-hidup. Hanya saja dia menolak untuk mengakui kenyataan ini. Dia perlahan berbalik untuk menghadap Luo Ruoxin, hanya untuk melihat bahwa matanya benar-benar memerah. Pada saat itu, Zhang Xuan tiba-tiba merasa sangat menyesal. Selama ini, dia dipaksa untuk hidup dengan pengetahuan bahwa masa depan seperti itu ada di depan mereka. Dia tidak bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang dialaminya. Rasa sakit yang dia rasakan pasti tidak kurang dari miliknya. Jadi, dia berjalan dan memeluknya erat-erat. Dengan suara tegas, dia berkata,
saya tidak percaya bahwa tidak ada jalan lain di sekitar perang surga. Aku pasti akan menemukan cara bagi kita berdua untuk selamat dari ini, jadi tunggu aku. Tiba-tiba, dia mengingat kata-kata yang dikatakan Kongsi. Yang terakhir telah menyebutkan bahwa dia telah memikirkan masalah ini selama bertahun-tahun, dan dia memiliki ide dalam pikirannya. Hanya saja dia tidak yakin apakah dia akan berhasil. Ini berarti bahwa mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya. Ada cara di mana mereka bisa menghindari ini. Mereka hanya harus menemukannya. Mengesampingkan semuanya, selama waktunya di Azure, klon Kongsi sepertinya tahu cara untuk mengekstrak Library of Heaven Spot dari tubuhnya. Meskipun metode ini akan mengakibatkan kematiannya, apakah mungkin bagi mereka untuk memodifikasinya dengan cara tertentu sehingga dia bisa bertahan bahkan setelah mengekstrak Library of Heaven Spot? Jika mereka bisa melakukannya, mereka akan mampu mengatasi perang surga yang terkutuk ini tanpa mengorbankan salah satu dari mereka. Apakah itu mungkin? Luo Ruoxin bertanya dengan lemah. Ya, itu mungkin. Itu harus mungkin. Saya pasti akan menemukan jalan keluar dari ini, jadi percayalah, kata Zhang Xuan. Tapi bagaimana jika Anda tidak dapat menemukannya? Suara Luo Ruoxin sedikit bergetar. Dengan nada tegas dan tegas, Zhang Xuan menjawab, paling-paling, kita akan mati bersama. Begitu kita pergi, pecahan-pecahan surga akan bersatu untuk memperbaiki cakrawala, tetapi itu sudah bukan urusan kita. Petik 2. Ini, mendengar kata-kata Zhang Xuan, Luo Ruoxin terkejut sesaat sebelum dia mengangguk dengan tegas. Kamu benar, mengapa kita harus begitu peduli setelah kita mati? Kita hanya akan bersama di bawah batu nisan yang sama. Memang, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Baik itu surga atau takdir, tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Dengan mata memerah, Luo Ruoxin juga memeluk pemuda itu dengan erat. Dia telah ragu-ragu dan khawatir selama ini. Dia tahu bahwa itu adalah cinta yang mustahil, tetapi dia tidak bisa mengeraskan keinginannya untuk meninggalkannya. Tapi pemuda itu menyuarakan keinginan terdalamnya. Selama mereka bersama, kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti. Setelah menyingkirkan semua keraguannya, tidak ada yang menahannya. Bahkan jika langit runtuh, aku akan puas selama aku bersamamu. Merasakan kehangatan dari tubuh wanita muda itu, sebuah puisi tiba-tiba muncul di benak Zhang Xuan. Sepasang sejoli kita akan berada di surga, sepasang ranting kita jalin di bumi. Bahkan langit dan bumi dibatasi oleh waktu, tetapi perasaan kita akan abadi. Pada saat yang sama, Library of Heaven Spot tersentak, dan manual teknik kultivasi terwujud. Apa yang bisa disyukuri tentang hidup? Apa yang ada untuk berduka tentang kematian? Lautan dapat mengering, dan batu-batu dapat diratakan, tetapi bahkan jika dunia akan dilenyapkan, perasaan kita akan bertahan sepanjang waktu. Ledakan, di atas bulan, gelombang besar energi menghujani Zhang Xuan, menyelimutinya dalam gelombang energi. Pada saat yang sama, awan merah mulai berkumpul di sekitar cakrawala, dan kekuatan besar mengalir turun. Bayangan gelap memenuhi tanah, dan bumi mulai bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang akan lahir. Zhang Xuan berpikir bahwa kecuali dia menerima penganugerahan dari Raja Dewa, dia tidak akan bisa mengatasi batasnya sebagai Raja Dewa. Namun, siapa yang tahu bahwa dia masih bisa menembus kemacetan di depannya tanpa masalah. Ini, mata para Raja Dewa melebar kaget melihat pemandangan itu. Tubuh Peri Linglong bergetar saat dia berseru, alih-alih dianugerahkan oleh Raja Dewa, dia dianugerahkan oleh dunia itu sendiri. Ini adalah penganugerahan dunia. Apakah ini berarti, akan ada Raja Penakluk Surga lagi? Raja Dewa yang hadir di daerah itu menoleh untuk melihat Zhang Xuan dengan ekspresi terperangah, dan mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang sangat lama. Bab 2235 menganugerahkan Raja Dewa 9 Langit 2. 40 tahun yang lalu, seorang jenius berbakat yang memiliki bakat superior tiba-tiba muncul di cakrawala. Terkesan dengan bakatnya, para Raja Dewa telah berusaha untuk membawanya di bawah sayap mereka dan menganugerahkannya sebagai Raja Dewa yang diberikan mereka. Perkelahian besar telah pecah di antara mereka sebagai akibat dari itu. Di akhir pertarungan, mereka mencapai kesepakatan. Untuk menghindari meningkatnya konflik, tidak satu pun dari mereka akan memberinya. Semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi akhir dari jenius berbakat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa jenius berbakat akhirnya akan menerima penganugerahan dunia itu sendiri. Itu adalah pemandangan yang sama saat itu. Seluruh cakrawala terbungkus dalam awan merah, dan kekuatan besar bangkit dari dunia. Para Raja Dewa semuanya terkejut oleh fenomena itu saat pertama kali mereka menyaksikannya ketika mereka menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar dari mereka sedang terjadi. Dan seperti yang mereka pikirkan, jenius berbakat itu akhirnya tumbuh menjadi Raja Penakluk Surga, menggunakan kekuatan untuk menantang bahkan Raja Dewa Lingki yang agung. 40 tahun kemudian, Raja Penakluk Surga jatuh dalam pertarungan besar dengan Dewa Raja Lingki,
tetapi beberapa saat kemudian, orang lain yang dianugerahkan oleh dunia muncul. Bahkan 9 Raja Dewa tidak menikmati kehormatan seperti itu selama kenaikan mereka. Penganugerahan dunia adalah kekuatan alami dunia yang berada di luar kendali Raja Dewa, dan orang yang telah diberikan kekuatan seperti itu akan benar-benar tak terkalahkan di bawah Raja Dewa. Apakah ini juga takdir? Cewek kecil bergumam. Dia mengira Tuan Muda akan membutuhkan beberapa tahun akumulasi untuk mencapai tingkat seperti itu, tetapi dia berhasil melakukannya dalam sekejap mata. Itu gila. Sambil bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut, cewek kecil hampir kehilangan kendali atas kekuatannya dan kembali menjadi cewek kecil. Cloud Dragon Monarch juga melebarkan matanya menjadi lonceng besar, dan sepertinya dia hampir kembali ke bentuk naganya. Peri Linglong gemetar ketakutan sehingga kakinya terjepit erat. Hanya memikirkan bagaimana dia mencoba membunuh pemuda itu sebelumnya sudah cukup untuk membuat darahnya menjadi dingin. Sekuat apapun mereka hanya dianugerahi kekuatan untuk mengatur satu langit. Namun, pemuda di depan mereka telah dikenali oleh semua 9 langit. Dengan kata lain, dia adalah Raja 9 Langit yang diberikan. Ini menandai dimulainya legenda lain. Jia, di Cakrawala, pintu gubuk jerami yang tampak sederhana terbuka, dan seorang pria muda berjalan keluar. Dia menatap langit dalam diam, tetapi samar-samar, orang bisa melihat sudut bibirnya naik membentuk sedikit senyuman. Dia telah memahaminya jauh lebih cepat dari yang saya kira. Mungkin selama ini Anda benar. Aku akan menunggunya untuk menciptakan keajaiban. Di Sky of Drifting Spectre, Kimeng berjalan keluar dari pengasingannya untuk menatap awan merah di langit. Raja 9 Langit yang dianugerahkan, siapa itu? Sebagai Raja Dewa yang diberikan dari klan Qi, dia menyadari bagaimana Raja Penaklukan Surga telah naik ke tampuk kekuasaan saat itu, dan dia juga tahu tentang Raja yang diberikan dari 9 Langit. Namun, dia tidak dapat memahami siapa yang telah memicu fenomena agung kali ini. Sepertinya ini adalah kebangkitan dari Heaven Subjugation Monarch, sayang sekali kami tidak bisa berkenalan dengannya sebelumnya. Jika tidak, itu akan menjamin kemakmuran klan Qi kita selama bertahun-tahun yang akan datang, gumam Kimeng. Dunia tampaknya mematuhi siklus tertentu, tetapi semakin dekat mereka untuk mengungkap rahasia dunia, semakin tidak menentu mereka menemukan dunia itu. Bahkan dengan kebijaksanaan yang telah mereka peroleh selama ribuan tahun, mereka tidak dapat memahami lintasan dunia. Jika dia tahu siapa Raja 9 Langit yang diberikan, dia akan berkenalan dengan pihak lain sebelumnya. Itu pasti akan menjadi berkah bagi klan Qi mereka. Tapi tidak ada cara untuk memprediksi hal seperti itu. Bahkan Raja Dewa tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, apalagi Raja Dewa yang diberikan. Aku ingin tahu siapa itu. Kimeng memikirkan semua pembudidaya yang berada di ambang mencapai puncak alam Raja Dewa di kepalanya, tetapi tidak ada yang tampaknya sesuai dengan kriteria. Sepertinya Raja Dewa ini telah mempertahankan profil yang cukup rendah, atau tidak mungkin aku tidak bisa menebaknya. Raja Dewa 9 Langit yang dianugerahkan pastilah seseorang yang memiliki bakat tak tertandingi, jadi seharusnya mudah baginya untuk menebak siapa itu. Namun, dia tidak dapat mengetahui identitas orang tersebut. Hanya bisa dikatakan bahwa Raja Dewa ini adalah individu yang sangat rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Betapa langka, tidak ada banyak individu berprofil rendah di Cakrawala lagi. Seseorang telah berhasil menjadi Raja Dewa 9 Langit yang diberikan, sama seperti guru kita. Di tebing tempat Kong Si tinggal, Sage kuno Ziyuan melihat kumpulan energi di langit dengan ekspresi serius di wajahnya. Itu pasti Zhang Si. Agar Zhang Si menerima penghargaan dunia, bukankah itu berarti guru kita? Sesuatu pasti telah terjadi pada guru kita. Mendesah. Guru kami mengatakan kepada kami untuk melihat Zhang Xuan sebagai pemimpin kami dan menunggu. Saya percaya bahwa dia memiliki alasan untuk menginstruksikan kami untuk melakukannya. Mari kita percaya pada guru kita dan menunggu kepulangannya. Tidak ada yang bisa terjadi padamu, guru. Kerumunan terdiam. Untuk beberapa alasan, bagi mereka, rasanya seperti penganugerahan dunia menandai akhir dari legenda guru mereka dan awal dari legenda Zhang Si. Terengah-engah, seorang pemuda menghindari serangan kelinci dan berhasil melarikan diri ke gua terdekat. Di dalam gua, dua wanita cantik menatapnya dengan cemas ketika mereka bertanya, bagaimana? Jika Zhang Xuan ada di sana, dia akan mengenali kedua wanita ini sebagai Yu Fei'er dan Hu Yaoyao, yang dia temui di Azure belum lama ini. Dan pemuda itu, tentu saja, adalah kakak laki-laki Luo Qi, Luo Xuanxing. Setelah memasuki Cakrawala melalui Aula Para Dewa, mereka menemukan diri mereka di Gunung Roh Agung, mirip dengan Zhang Xuan dan murid langsungnya. Karena telah menelan darah Zhang Xuan, mereka telah mengatasi turbulensi spasial tanpa mengalami terlalu banyak luka, dan mereka juga dapat dengan cepat pulih dari luka mereka. Namun demikian, dengan kultivasi tahap utama alam dewa mereka tidak dapat dengan mudah menghadapi ancaman yang mengintai di sekitar Cakrawala.
Saya tidak bisa mengalahkan kelinci, dan saya hampir terbunuh olehnya. Untung aku lari cukup cepat. Namun, sepertinya kita harus kelaparan malam ini juga. Luo Xuanxing menggelengkan kepalanya dengan getir. Mereka mengira bahwa cakrawala akan dipenuhi dengan energi spiritual dan segala macam harta, tetapi tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa itu sebenarnya tandus ini. Meskipun menjadi ahli terkuat di Azure, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berurusan dengan kelinci belaka. Memikirkannya saja membuat mereka merasa sangat tertahan. Aliran waktu di cakrawala sangat lambat, dan tekanan spasial terlalu besar, tanpa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu, akan sulit bagi seseorang untuk berjalan-jalan. Hu Yaoyao tidak bisa tidak bertanya, katakan, bagaimana menurutmu Zhang Xuan berhasil menembus penghalang dimensi untuk kembali ke Azure? Seberapa kuat dia untuk melakukan itu? Petik 2. Ini, dua orang yang tersisa terdiam. Mereka mengharapkan cakrawala menjadi sedikit lebih tangguh daripada Azure, tetapi kesenjangan antara kedua dunia itu benar-benar besar. Dengan ketangguhan hukum tata ruang di sana, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Zhang Xuan dapat merobek penghalang dimensi untuk mengirimkan darah dewa kepada mereka. Seberapa kuat dia? Ketika saya pergi lebih awal, saya bertemu dengan beberapa siswa yang sedang melakukan ekspedisi, kata Luo Xuanxing. Menurut apa yang saya dengar, sepertinya alam kultivasi di cakrawala dibagi menjadi dewa, dewa surgawi, raja dewa yang diberikan, dan raja dewa. Baru sebulan sejak dia tiba di cakrawala, dan dengan mempertimbangkan bakat dan kecepatan kultivasinya, kurasa dia seharusnya menjadi dewa tingkat menengah saat ini. Untuk kembali ke Azure, aku sangat meragukan itu. Lagi pula, dia tidak muncul di hadapan kita sama sekali. Dugaanku adalah dia mungkin telah mengirimkan darah dewa melalui semacam ritual. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk melakukannya dengan kekuatan altar istana Star Chaser. Melalui menguping percakapan para kultivator yang dia temui sebelumnya hari ini, dia telah memperoleh pemahaman tentang cakrawala, dan dia tahu betapa sulitnya meningkatkan kultivasi seseorang di sana. Ini, Hu Yaoyao merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Orang itu selalu pandai mencapai hal yang mustahil. Saya pikir kultivasinya harus lebih tinggi dari itu, di sekitar dewa tingkat tinggi, menurut saya. Anda mengatakan bahwa kultivasinya telah melompati dua alam dalam waktu 1 bulan. Luo Xuanxing mendengus tak percaya. Kamu terlalu memikirkan dia. Sangat sulit untuk melakukannya, tapi aku yakin dia mampu. Yu Fei'er menyela dengan antusias. Mungkin, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk berdebat dengan dua vanggel ini, Luo Xuanxing mengangkat bahu sebelum terdiam. Pada saat ini, tanah di bawah mereka tiba-tiba mulai bergetar, jadi mereka bertiga dengan cepat keluar dari gua, hanya melihat langit yang dipenuhi awan merah. Apa itu? Apakah ini semacam keterampilan yang diberikan oleh Raja Dewa? Rasanya seperti pengakuan dunia terhadap seseorang bagi saya. Saya merasakan hal yang sama ketika Zhang Xuan diakui sebagai guru-guru surgawi. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menyaksikan pemandangan seperti itu segera setelah tiba di cakrawala. Baik-baik saja maka, mulai hari ini, saya akan menganggap ahli itu sebagai idola saya. Luo Xuanxing menyatakan dengan mata penuh gairah. Aku akan melihatnya sebagai targetku, dan aku akan naik pangkat dan melampaui pemuda terkutuk Zhang Xuan.